Hai semua, selamat datang di Desinema. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, kali ini Desinema akan menceritakan sebuah alur drama Korea yang berjudul Goldland, di mana mengisahkan Kim Hee-ju, petugas keamanan bandara yang terlibat kasus penyelundupan emas sebesar 150 miliar won. Sejak saat itu hidupnya pun berubah menjadi pelarian yang berbahaya. Dia dikejar gangster, penipu dan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, termasuk kekasihnya sendiri yang bernama Lee Do-kyung. Jadi bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di episode 1, cerita pun dibuka dengan memperlihatkan Hee-ju yang saat ini ditagih tunggakan sewa rumah oleh si pemilik. Diketahui rumah itu merupakan rumah kekasihnya yang bernama Lee Do-kyung yang berprofesi sebagai pilot. Hee-ju mencoba menghubungi kekasihnya dan bertanya kapan dia akan kembali, tapi Do-kyung tak memberikan jawaban yang pasti. Tak hanya sewa rumah yang nunggak, ternyata Hee-ju juga tak bisa memakai kartu kredit mereka untuk membeli makanan. Dia pun mendapati saldo tabungan bersama mereka kosong. 결제가 안 되세요. Sesampainya di tempat kerja, Hee-ju mencoba mencari keberadaan kekasihnya. Bukannya melihat Do-kyung, dia malah melihat Ajusi, ayah tirinya, yaitu suami ibunya sendiri yang mencarinya ke bandara. Dan hal itu tentu saja diketahui oleh atasan Hee-ju. Hee-ju pun dipanggil dan atasannya mengatakan kalau pria tersebut mengaku sebagai paman Hee-ju. Tapi Hee-ju memberitahu kalau dia bukanlah pamannya. Hee-ju pun meminta tolong agar atasannya tak memberitahu kalau Hee-ju bekerja di sana jika Ajusi itu datang mencarinya lagi. 고맙습니다. 팀. 알았어. Beralih ke Bangkok, tempat Do-kyung saat ini berada, di mana dia terlihat memiliki urusan penting dengan para preman atau para gangster di sana, yang memang mereka saling mengenal cukup lama karena terlibat dalam kerja sama. Namun saat itu suasana terlihat tegang karena Do-kyung ternyata memiliki sedikit masalah dengan para gangster itu. Saat itu Do-kyung pun diam-diam menghubungi Hee-ju dan memintanya segera keluar dari rumah dan membawa pakaian Hee-ju serta semua foto mereka berdua. Mendengar itu tentu saja Hee-ju sempat khawatir pada kekasihnya apa yang terjadi sebenarnya, tapi Do-kyung memintanya untuk segera pergi karena sudah tak ada waktu lagi. Dan benar saja, tak lama kemudian para preman suruhan para gangster itu pun datang ke sana. Setelah berhasil keluar dari rumah, Hee-ju pun menghubungi Do-kyung dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa kartu kredit mereka dibekukan dan mengapa uang sewa menunggak? Lalu siapa para preman-preman itu? Hee-ju pun lalu bertanya apakah Do-kyung ke kasino lagi dan memiliki hutang. Namun saat itu Do-kyung mencoba untuk menenangkan Hee-ju dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja dan meminta Hee-ju untuk tak memikirkannya. Do-kyung pun lalu meminta tolong sesuatu pada Hee-ju soal peti mati yang akan diberangkatkan besok. Do-kyung meminta tolong agar Hee-ju yang menangani proses pemeriksaannya dan memastikan peti itu lolos dari pemeriksaan bandara. Hee-ju pun bertanya apa isi dari peti itu, tapi Do-kyung tak mau memberitahu dan meminta Hee-ju untuk menuruti permintaannya. Dan tentu saja hal ini sudah dilakukan Do-kyung berkali-kali dan berkali-kali Hee-ju membantunya. 나 믿고 사랑해. Keesokan harinya, Hee-ju yang libur memilih bertukar jadwal dengan temannya agar peti mati yang dimaksud Do-kyung aman dari pemeriksaan. Satu persatu barang-barang yang turun dari bagasi pesawat pun diperiksa. Tak lama sebuah peti mati hitam datang. Saat melewati mesin pemeriksaan, alarm berbunyi dan Hee-ju memberitahu kalau ada hiasan logam di bagian luar peti mati tersebut. Mendengar itu, atasannya pun memperbolehkan untuk meloloskan peti mati tersebut. Tak lama setelah itu, sekelompok gangster pun datang untuk mengambil peti tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil. Mobil itu pun pergi dengan pengawalan. Dan ternyata di dalam mobil itu sudah ada Do-kyung dan si supir yang bernama Woo-gi pun mengajaknya mengobrol dan membahas tentang Goldland, yaitu nama kasino bos mereka. Namun sayang basa-basi itu tak berjalan baik, di mana dalam perjalanan tiba-tiba saja Do-kyung menodongkan pistol agar Woo-gi membelokkan ke arah yang ditentukan. Di tengah jalan Do-kyung pun kemudian menurunkan Woo-gi dan pergi membawa peti tersebut. Cerita pun beralih memperlihatkan bos gangster mereka yang bernama Park Ho-chol. Dia menerima telepon dari Do-kyung di mana Do-kyung memberitahu kalau peti itu sudah ada padanya. Do-kyung kemudian membuat kesepakatan di mana dia ingin semua hutang-hutangnya dilunasi dan meminta uang sebesar 1 miliar won untuk pergi ke luar negeri.
Dokyong memberitahu jika permintaannya dipenuhi maka dia akan mengembalikan peti matinya dan Dokyong pun akan pergi dari Korea. Tentu saja kabar itu membuat Ho Chol pening karena mengapa tiba-tiba Dokyong mengkhianatinya. Dia pun menjelaskan kalau dia tak bisa memberikan uangnya begitu saja dan harus meminta persetujuan pada ketua, yaitu seseorang di atasnya. Dan saat itu Dokyong pun setuju dan memberikannya waktu sampai tengah malam nanti. Tentu tak semudah itu jika berurusan dengan para gangster. Ho Chol pun menghubungi polisi kenalannya yang bernama Kim Ji-man. Dia meminta Jin-man untuk melacak ponsel Dokyong untuk mengetahui di mana lokasi Dokyong. Malam pun tiba, Hee-ju akhirnya mendapatkan kabar dari kekasihnya di mana dia meminta Hee-ju untuk pergi menemuinya di suatu tempat, sebuah gudang terbengkalai. Sesampainya di sana, Hee-ju pun sedikit takut dan masuk lalu bertemu dengan Dokyong di sana. Saat itu Dokyong pun memberikan Hee-ju sebuah ponsel sekali pakai dan Dokyong menjelaskan kalau dia akan bertemu dengan seseorang dan mengambil uang untuk memulai kehidupan baru mereka. Dia pun meminta Hee-ju menunggu di mobil sementara Hee-ju yang masih bingung dan tak tahu apa-apa ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Dokyong sampai saat ini belum bisa juga menjelaskan dan hanya meminta Hee-ju untuk menunggu telepon darinya. Akhirnya Dokyong pun turun dan akan menemui Ho Chol, tapi bukannya bertemu baik-baik, Ho Chol malah menabraknya dan Hee-ju melihat kejadian itu. Begitulah jika berurusan dengan gangster, Park Ho Chol kemudian memerintahkan anak buahnya bergegas memeriksa sekitar. Sementara Hee-ju yang bingung kini kembali ke mobil dan di sana dia menerima panggilan dari Dokyong yang saat ini masih sedikit sadar dan memintanya untuk segera kabur dari sana membawa mobil itu. Tak lama setelah itu suara Dokyong pun menghilang dan Dokyong pun tak sadarkan diri. Sementara Ho Chol lalu mengambil ponsel milik Dokyong. Di tengah keadaan yang chaos itu, Hee-ju pun menangis, bingung berusaha menahan diri dan bersembunyi setelah melihat Woo-gi masuk ke dalam sana. Saat itu Woo-gi memeriksa mobil tersebut dan menyadari bahwa mobil itu terkunci. Dia menghubungi bosnya dan memberitahu kalau mobilnya sudah ditemukan dalam keadaan terkunci. Dengan segera mereka pun lalu berlari ke sana mencoba mencegat mobil itu sementara Woo-gi mencoba memecahkan kaca mobilnya. Hee-ju yang takut segera menyalakan mobilnya dan akan kabur dari sana. Dia pun harus melewati para preman yang mencoba menghalangi jalannya. Saat berada di luar lagi-lagi dia harus melewati Park Ho Chol, namun Ho Chol pun tak membiarkannya pergi begitu saja. Dia melompat ke atap mobil itu dan mencoba menghalangi Hee-ju dan mencoba memecahkan kaca mobilnya. Tapi syukurnya Hee-ju berhasil melewati ketegangan itu. Saat ini Hee-ju pun terlihat pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu tak terjamah oleh orang-orang. Dia pergi ke sebuah pertambangan tua yang terbengkalai, di mana tempat itu memiliki kenangan buruk untuk Hee-ju sendiri. Saat masih kecil, dia pergi ke sana bersama temannya untuk mencari anjing miliknya. Si teman memilih tak ikut masuk, sementara langkah kaki kecil Hee-ju menuntunnya ke lorong gelap yang membuatnya terjatuh di satu lubang dalam. Dan saat ini Hee-ju pun tak menyangka kalau dia akan kembali ke tempat itu lagi. Dia pun merasa mengapa hidupnya selalu seperti ini, penuh kerumitan dan masalah. Hee-ju pun kemudian keluar dari mobil dan akan meninggalkannya di sana. Tapi dia pun teringat pesan kekasihnya, asalkan para gangster tadi tak mendapatkan petinya maka kekasihnya akan aman. Hee-ju pun lalu kembali dan ingin tahu apa isi dari peti mati tersebut. Dan saat dia membuka kain penutup peti itu, mata Hee-ju pun silau. Ternyata isi dari peti mati itu adalah emas batangan seberat 1 ton. 난 행복해졌을까? Di episode 2, cerita akan flashback lagi memperlihatkan Hee-ju kecil yang akhirnya ditemukan setelah temannya memberitahu ibu Hee-ju kalau Hee-ju masuk ke terowongan gelap itu. Saat menemukan anaknya, bukannya kasihan, si ibu malah memarahi Hee-ju dan menganggap Hee-ju adalah anak sial karena selalu membawa masalah. Hidup sebagai orang tua tunggal dengan beban ekonomi yang cukup berat, Ibu Hee-ju begitu terpesona oleh gemerlap cahaya yang memukau dan pergi ke kasino yang bernama Golden Land. Tanpa diketahui tidak semua yang berkilau adalah emas. Pada akhirnya Golden Land hanyalah kuburan berlapis emas yang menghancurkan hidupnya.
Karena judi, hutang ibunya pun menumpuk yang akhirnya membuat sang ibu memilih menikahi seorang pria pemilik pegadaian dengan syarat si pria yang bernama Han melunasi hutang-hutang ibunya dan dialah pria yang mencari Hiju di bandara saat itu. Akhirnya Hiju pun tinggal di sana hingga ia remaja. Sebenarnya Hiju sangat ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, tempat yang paginya pegadaian dan malamnya menjadi tempat judi. Diam-diam Hiju pun mengumpulkan uang agar bisa hidup sendiri dan keluar dari rumah itu. Saat itu Hiju pun mendengar suara seseorang di mana dia pun mengintip dan melihat ayah tirinya tengah mengancam akan menghabisi pria yang diduga menggadaikan barang dan tak bisa membayar hutang. Sayangnya saat itu Han menyadari kalau Hiju melihat apa yang dia lakukan. Han pun lalu mencari Hiju ke kamarnya, tapi Hiju berpura-pura tertidur. Tapi tak disangka-sangka si Han malah menggrepe Hiju dan ingin melecehkannya. Tentu saja Hiju pun melawan dan memukuli ayah tirinya sehingga dia pun berhasil kabur dari sana. Saat itu Hiju pun lalu menghubungi ibunya dan memberitahu apa yang dilakukan si ayah tiri padanya. Hiju meminta ibunya untuk pergi dari sana karena ibunya pun seringkali dipukuli oleh Han. Tapi bukannya memihak sang anak, ibu Hiju malah mengusirnya dan menyuruhnya untuk pergi sendiri saja. Di sana ibu Hiju pun menegaskan kalau dia sudah tak menganggap Hiju sebagai anaknya lagi. 네가 엄마가 어딨어? Kembali ke masa kini, setelah pergi meninggalkan mobil dan emas itu di pertambangan terbengkalai, Hiju pun kemudian pergi bekerja. Sejujurnya dia pun sangat khawatir pada kekasihnya dan bingung bagaimana cara mengetahui kondisi sang kekasih sekarang. Dia pun menghubungi beberapa rumah sakit untuk mengetahui apakah ada seseorang yang dibawa ke IGD di daerah tersebut karena kecelakaan tadi malam. Tak lama kemudian salah satu temannya pun memanggil Hiju dan memintanya masuk ke ruangan, di mana di sana tim mereka didatangi oleh beberapa polisi dan dimintai keterangan mengenai peti mati yang mereka loloskan. Saat itu ketua timnya membela Hiju dan memberitahu kalau dialah yang menyuruh Hiju meloloskan peti mati itu. Dia menjelaskan kalau alarm memang sering berbunyi. Mereka juga tak perlu melakukan pemeriksaan fisik kecuali darurat, karena barang-barang yang dipindai sebelumnya sudah melewati pemeriksaan secara menyeluruh. Saat itu si ketua tim pun bertanya apakah peti mati itu adalah selundupan. Para polisi pun mengatakan kalau dia sedang tak mencari barang selundupan. Tak lama setelah itu salah satu detektif kemudian menanyakan Dokyong pada mereka. Mereka pun memberitahu hanya pernah melihat beberapa kali saja di bandara, tapi tak ada yang berhubungan dengannya termasuk Hiju, yang tentu saja Hiju berbohong. Tak lama para polisi itu pun mendapatkan kabar kalau Dokyong sudah ditemukan dan dirawat di salah satu rumah sakit daerah Yangpo. Mendengar kabar itu tentu saja Hiju merasa lega karena Dokyong ternyata masih hidup. Setelah itu atasan Hiju pun mengajak Hiju untuk bicara berdua. Ternyata ketua timnya mengetahui hubungan Hiju dan Dokyong, dan dia juga tahu kalau Hiju seringkali membantu Dokyong untuk menyelundupkan peti mati. Jadi selama ini atasannya menyadari dan mengetahui apa perbuatan Hiju, namun dia memilih untuk diam. Karena sudah tak bisa melindungi Hiju lagi, dia pun meminta Hiju untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan meminta Hiju untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan ya, Hiju dipecat. Ketika malam tiba, Hiju memutuskan untuk mencari Dokyong ke rumah sakit. Di sana dia melihat ada Park Ho-chol yang tentu saja mengawasi Dokyong yang baru saja selesai dioperasi. Akhirnya Hiju memutuskan untuk menunggu hingga tengah malam tiba. Ho-chol sudah pergi dan digantikan oleh anak buahnya. Ketika si penjaga turun ke lantai 1 untuk menemui temannya, di sana Hiju mengambil kesempatan untuk masuk menemui Dokyong. Tak lama Dokyong pun terbangun dan mereka sama-sama lega ketika tahu kondisi masing-masing. Dokyong pun lalu bertanya soal mobil dan Hiju pun memberitahu kalau mobil dan petinya ada di terowongan tambang terbengkalai. Hiju juga memberitahu kalau polisi datang ke bandara dan mengetahui kalau Dokyong menyelundupkan peti mati tersebut, serta para gangster yang mengejar Dokyong ada di luar melakukan penjagaan. Hiju pun menyarankan agar mereka menyerahkan diri saja dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Namun Dokyong saat itu tak bisa melibatkan polisi dan mengira kalau isi dari peti mati itu adalah narkoboy. Tapi Hiju menjelaskan kalau isinya bukanlah narkoboy, melainkan emas batangan seberat 1 ton. 잠깐만, 그걸 1톤이라고?
Mendengar itu, Dokyong pun terkejut dan menolak saran Hiju. Dia memilih untuk tetap mengamankan emas-emas itu untuk kepentingan pribadi. Dia pun meminta Hiju untuk kembali ke sana dan menguburkan emasnya di tempat yang aman dan melarang Hiju untuk memberitahu siapapun tentang tempat emas itu. Dokyong pun mengatakan emas itu akan menjadi harta karun mereka yang bisa mengubah hidup mereka ke depannya, di mana Dokyong berencana untuk menyerahkan diri ke polisi dan yakin hanya dihukum selama 1 tahun saja, dan Hiju pun akan menjaga emas-emas itu hingga ia bebas nanti. Akhirnya Hiju pun kembali ke sana dan menjalankan perintah Dokyong, di mana dia menggali tanah sedalam mungkin untuk menguburkan emas-emas tersebut. Dan setelah meratakan tanahnya, Hiju membakar peti mati itu sesuai dengan perintah Dokyong. Setelah itu dia pun kemudian membawa mobil tersebut kembali ke tempat semula dan membersihkan mobilnya agar tak ada jejak sidik jari Hiju di sana, agar para polisi dan para gangster tak tahu kalau Hijulah yang membawanya. 뭔가 숨어지는 우리한테 연락하지 마. Di rumah sakit, Hochul tahu kalau Dokyong sudah sadar dan datang menemuinya. Dia pun bertanya mengapa dan apa alasan Dokyong mengkhianatinya dengan mengambil peti mati itu. Dia pun meminta Dokyong untuk memberitahu di mana keberadaan peti itu dan menghubungi Hiju saat itu juga. Tapi Dokyong menolak mengatakan yang sebenarnya dan memilih untuk tetap diam meskipun Hochul mengancamnya dengan pisau sekalipun. 또 오겠습니다, 기장님. Kembali ke Hiju karena tak ada tujuan, akhirnya dia pun memilih untuk kembali ke tempat pegadaian ayah tirinya. Ibunya pun terkejut mengapa Hiju kembali setelah sekian lama tak bertemu. Hiju akhirnya memberitahu kalau dia hanya sementara waktu di sana. Ibunya pun basa-basi bertanya tentang kehidupan Hiju dan pekerjaannya, tapi Hiju tak bercerita banyak, dan saat itu ibunya pun mengizinkannya untuk tinggal di sana sementara waktu, dan ibunya memberitahu kalau Han juga jarang pulang. Di kamarnya, Hiju pun mencari tahu cara jual beli emas batangan, karena sebelumnya Dokyong menyarankan Hiju untuk menjual 1 batang emasnya untuk menyewa pengacara jika dia ditahan dan sebagai uang jaminan. Dokyong memiliki rencana setelah bebas nanti mereka akan menjual semua emas-emasnya dan pindah ke Prancis untuk memulai hidup baru. Di hari berikutnya, polisi pun sudah menemukan mobil tersebut, namun peti mati itu sudah tak ada di sana. Salah satu detektif kemudian memberitahu Hochul tentang hal tersebut. Tentu saja hal itu membuat Hochul sangat kesal dan marah, dan berpikir apakah salah satu anak buahnya terlibat. Dia pun memanggil Woogie karena malam itu Woogie-lah yang memeriksa langsung mobil tersebut. Hochul pun curiga kalau Woogie bekerja sama dengan Dokyong dan menggunakan kekerasan agar Woogie mau jujur padanya. 꺼져, 이 씨발 새끼야. Setelah tahu kalau benar Woogie tak tahu apa-apa, Hochul pun semakin cemas karena takut ketua mereka tahu yang sebenarnya. Mereka pun harus mencari cara agar segera menemukan peti mati tersebut. Tapi entah si Woogie benar tidak tahu apa-apa atau bagaimana, dia saat itu tiba-tiba datang ke rumah ibu Hiju dan bertanya soal Hiju. Ternyata Woogie kecil pernah dekat dengan keluarga tersebut. Namun saat itu ibu Hiju tak begitu mengenalinya dan menepati janjinya pada Hiju, di mana dia memberitahu kalau Hiju tak pernah pulang dan tak pernah ada kabarnya. Beralih ke Hiju yang saat ini pergi ke toko emas, di mana dia bertanya berapa nilai jual dari 10 kg emas. Si penjual pun memberitahu harga emas sedang naik-naiknya. Jika emas murni 1 kilogramnya bisa mencapai 150 juta won. Jika 10 kg maka bisa dibilang 1,5 miliar won. Setelah mengetahui harganya, Hiju pun terdiam, terlihat ragu dan takut menjual emas tersebut. Akhirnya dia pun memilih untuk pergi dari sana dan terlihat berhati-hati membawa tasnya. Setelah meninggalkan toko emas, Hiju pun pergi ke tempat seorang kenalan yang bernama Bibi Mija, yaitu teman ibunya. Mija terkejut melihat Hiju yang tiba-tiba datang ke sana setelah sekian lama tak bertemu. Setelah basa-basi tanya kabar, Hiju pun menyampaikan niatnya ke sana, yaitu untuk meminjam uang sebesar 50 juta won. Bibi Mija mengira Hiju meminjam uang untuk biaya pengobatan ibu Hiju yang ternyata sakit keras. Namun selama ini ibu Hiju tak memberitahunya dan menahan rasa sakit sendirian. Mendengar itu, Hiju pun syok, ternyata ibunya selama ini mengidap penyakit ganas dan dia sama sekali tak tahu itu.
Dalam perjalanan, Hiju kembali berniat menjual emas itu setelah mendengar penyakit ibunya dan tekanan ekonomi lainnya. Saat berdiam diri di depan toko emas tadi, Wugi menghampiri Hiju di sana. Nah, ternyata Wugi dan Hiju adalah teman masa kecil. Tapi Hiju berkali-kali mengatakan kalau dia lupa semuanya dan berpura-pura tak mengingat siapa Wugi dan mencoba untuk menghindarinya. Itu karena Hiju juga ingat kalau Wugi adalah salah satu anak buah Hocol yang mengejar malam itu. Sampai akhirnya Hiju pun langsung menaiki bis dan pergi meninggalkan Wugi. Entah Wugi sebenarnya tahu atau tidak kalau yang membawa lari mobil bosnya adalah Hiju. Sesampainya di rumah, Hiju pun bertanya soal penyakit yang diderita oleh ibunya. Tapi sang ibu sama sekali tak mau membahas panjang soal penyakitnya dan menolak ke rumah sakit di saat Hiju memintanya untuk berobat. Karena mereka juga sama-sama tak memiliki biaya. Ibunya pun hanya pasrah terhadap penyakitnya karena berpikir toh juga ujung-ujungnya dia akan meninggal. Dan setelah itu ibunya pun memilih pergi dari sana. Tengah malam pun tiba, Wugi ternyata kembali ke tempat pegadaian ibu Hiju. Dia berniat mencuri uang yang ada di sana dan mengira tempat itu kosong. Tapi ternyata di sana dia bertemu dengan Hiju lagi, yang saat itu menodongkan pistol padanya. Tapi dengan santai Wugi memberitahu kalau ternyata dia sangat ingat bahwa wanita yang ada di dalam mobil itu adalah Hiju. Ya, Wugi lalu menanyakan keberadaan petinya pada Hiju. Dia memberitahu Hiju kalau isi dari peti itu adalah narkoboy dan lagi pula Hiju tak akan bisa menjualnya dan meminta Hiju untuk mengembalikan peti tersebut. Dan sampai akhirnya dia pun berhasil mendekati Hiju dan melumpuhkan Hiju. Setelah itu Wugi pun menggeledah semua barang-barang milik Hiju yang ada di sana dan saat itu dia merasa ada tas Hiju yang begitu berat. Wugi yang penasaran lalu membukanya dan menemukan sebatang emas sebesar 10 kg di sana. Setelah itu Wugi pun mencoba bicara baik-baik dengan Hiju. Dia mengatakan apapun isi peti itu mau emas ataupun narkoboy, Hiju pasti tak akan bisa menjualnya dengan mudah. Wugi pun lalu mengajukan diri untuk membantu Hiju menjualnya. Tapi dia harus tahu berapa jumlah emas yang ada di dalam peti tersebut. Dia pun terus meyakinkan Hiju kalau dirinya sangat bisa dipercaya. Karena jika Wugi memang berniat untuk menjebak Hiju, dia pun pasti sudah mengadukan Hiju saat ini juga pada bosnya. Wugi pun juga memperlihatkan luka di telinganya sebagai bukti jika dia memilih bungkam walau hampir kehilangan satu telinganya untuk melindungi Hiju. Dia mengatakan jika dirinya tidak akan bertanya di mana letak emasnya dan dia pun akan membantu Hiju menjual emas-emas tersebut satu persatu lalu memberikan uangnya pada Hiju langsung. Mendengar itu, akhirnya Hiju pun mau menjawab dan berbohong mengatakan kalau jumlah emas dalam peti itu sebanyak 10 batang, yang totalnya 100 kg emas batangan. Wugi pun berniat membagi dua hasilnya, tapi Hiju mengatakan kalau emas-emas tersebut bukanlah miliknya. Dan Wugi sadar kalau Lee Do-kyung sudah mengatur semuanya, dan Hiju memiliki hubungan spesial dengan Lee Do-kyung. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk membagi 3 hasilnya. Wugi kemudian menjelaskan bagaimana nanti alur penjualan emas-emas tersebut. Dia memberitahu kalau emas batangan 1 kg adalah emas yang paling mudah diperjualbelikan. Jadi dia pun harus pergi ke Pandai Emas dan memecah 10 kg emas itu menjadi 10 bagian untuk mempermudah penjualannya. Dan dia akan menjual emas-emas itu di toko-toko yang berbeda. Dan tentu dia akan membuat KTP palsu untuk transaksi dan semua transaksi harus secara tunai. Beralih ke rumah sakit di mana Hiju akhirnya membawa sang ibu untuk memeriksakan penyakitnya. Dan saat itu dokter menjelaskan kalau Sun-ok yaitu ibu Hiju terlambat melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga penyakitnya pun sudah semakin parah. Mendengar itu Sun-ok pun merasa percuma untuk melakukan perawatan dan mengajak Hiju untuk pergi dari rumah sakit. Hubungan ibu dan anak itu pun masih tak berjalan baik, di mana Sun-ok merasa kalau Hiju hanya kasihan padanya setelah tahu dirinya mengidap penyakit yang mematikan. Tapi Hiju menjelaskan kalau dirinya hanya ingin ibunya hidup sehat dan baik-baik saja. Namun kesalahpahaman terus terjadi di antara mereka.
Saat ini Jinman pun pergi menemui Park Ho-chol. Di sana Ho-chol pun meminta Jinman untuk melacak ponsel Do-kyung dan mencari tahu siapa yang dihubungi oleh Do-kyung karena Do-kyung punya kaki tangan saat mencuri petinya. Ho-chol pun ingin Jinman segera melacak kaki tangan Do-kyung agar mereka bisa segera menemukan peti tersebut. Tentu saja Jinman akan dibayar dengan jumlah uang yang sangat besar untuk melakukannya dan harus menyelesaikan tugasnya di akhir bulan ini sebelum ketuaan kembali. Jinman pun bertanya apa isi peti itu. Yang jelas faktanya Park Ho-chol sama sekali tak mengetahui apa isi peti tersebut. Setelah itu Jinman lalu pergi menemui juniornya yang bekerja di kantor pusat dan meminta informasi tentang penyelidikan peti tersebut. Ternyata kedua oknum polisi ini terlibat dengan para gangster gemsong karena terlilit hutang judi di kasino Goldland. Dan sebelum si junior pergi, Jinman pun bertanya tentang isi peti itu. Karena dilihat-lihat unit narkoba tak melakukan penyelidikan terhadap peti tersebut, yang artinya isi petinya bukanlah narkoba. Dan dia pun menyebutkan kalau isi peti itu adalah emas batangan, di mana emas batangan itu berasal dari sebuah perusahaan dagang di Kamboja. Dan ketua mereka memiliki dana gelap berupa emas batangan sebanyak 10 ton. 과학을 위장해서 Setelah itu dia pun pergi ke pusat kontrol dan mengetahui kalau mobil yang dibawa Hiju terekam di beberapa jalan dan termasuk di Jongsan, yaitu daerah pertambangan tersebut. Selesai melakukan penyelidikan, Jinman pun lalu pergi ke tempat Park Ho-chol untuk menyewa LC-LC pilihannya. Tak lama Ho-chol pun datang dan menggratiskan para LC itu untuk Jinman, yang sekarang akan memberikan informasi terbaru. Jinman memberitahu kalau mobil itu dibawa ke Jongsan dan kini tinggal mencari tahu siapa supirnya. Tak hanya itu, Jinman juga memberitahu kalau isi petinya adalah emas batangan seberat 1 ton. Beralih ke Woogi dan Hiju yang saat ini akhirnya menemukan tukang pandai emas yang bernama Hoon-sok yang akan diajak bekerja sama. Hiju pun memiliki persyaratan di mana dia akan tetap mengawasi proses pemecahan emas tersebut secara langsung. Hingga tengah malam pun tiba, mereka kini sudah berkumpul di tempat pandai emas di mana Hoon-sok bekerja. Di sana Hiju dan Woogi pun melihat 10 kg emas dicairkan dan dipecah menjadi 10 bagian. Saat sedang menunggu, mereka berdua pun mengobrol, di mana Woogi membahas tentang kejadian masa lalu Hiju. Ternyata Woogi adalah anak laki-laki yang bersama Hiju saat dia terjatuh di dalam tambang tersebut. Dan Woogi lah yang memberitahu ibu Hiju dan teman-temannya tentang keberadaan Hiju di terowongan itu. Tapi Hiju menjelaskan jika dirinya tak ingin mengingat masa-masa itu lagi dan berusaha melupakannya. Singkat waktu, proses pemecahan emas 10 kg menjadi 1 kg pun sudah selesai. Tapi mereka lupa menyiapkan dana untuk membayar jasa Hoon-sok. Hiju pun akhirnya kemudian membayar upahnya di awal, di mana dia memberikan 1 batang emas miliknya yang bernilai 150 juta won. Hiju pun kembali pulang dan merebahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah. Tak terasa, malam pun tiba dan Hiju terbangun setelah mengingat traumanya. Ternyata ibunya lah yang sedang mengobati luka Hiju dan bertanya apa yang Hiju lakukan hingga ia bisa terluka. Namun perhatian ibunya tak disambut baik. Hiju menolak diobati dan tak mau menjawab apa yang terjadi pada dirinya. Karena berdebat lagi, Sunho kemudian keluar dan melihat suaminya pulang. Dia pun segera memberitahu Hiju agar tak keluar dari kamar karena Han pulang ke sana. Sunho berusaha mengajaknya pulang ke rumah, tapi Han menolak dan mengajak rekannya yang bernama Jang untuk ikut masuk ke dalam. Seminggu yang lalu, tepat saat Hiju pulang, Jang ke sana untuk membeli beberapa barang pegadaian. Dan Jang sengaja melaporkan hal itu pada Han. Tapi Sunho tak memberitahu Han dan tak mencatat di pembukuan. Harga barang tersebut cukup mahal dan Han menuduh Sunho mencuri uang miliknya. Han kemudian meminta Jang untuk pulang. Dan di sanalah penyiksaan kembali dilakukan. Han menuduh kalau Sunho telah menggelapkan uang pegadaian. Dari dalam, Hiju pun mendengar teriakan sang ibu sampai akhirnya dia pun nekat keluar dan memukul Han menggunakan stick golf. Akhirnya Sunho lalu meminta Hiju untuk segera pergi dari sana dan memberikannya sejumlah uang. Saat itu ibunya juga meminta maaf pada Hiju atas apa yang terjadi selama ini pada hidup mereka.
Setelah Hiju pergi, Sunok pun kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi, di mana dia mengaku kalau dirinya lah yang telah memukul suaminya. Dan tak lama, polisi pun tiba di sana dan menangkap Sunok. Sementara dari kejauhan, Hiju sangat merasa bersalah pada ibunya. Di episode 4, cerita akan flashback memperlihatkan kisah Hiju di masa lalu. Di masa itu, Han selalu mencari keberadaan Hiju dan memerasnya, hingga Hiju pun begitu muak pada kehidupan. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk melamar pekerjaan di Goldland. Semenjak bekerja di sana, Hiju pun merasa aman karena jauh dari si ayah tiri yang cabul. Dan di Goldland itulah tempat pertemuan pertama Hiju dengan Lee Dokyong. Ketika pertama melihatnya, Hiju merasa kalau Dokyong adalah orang yang memiliki keberuntungan. Karena dalam setiap permainannya, Dokyong selalu menang. Di hari-hari berikutnya, Dokyong pun begitu ramah menyapa Hiju dan tak segan memberikannya oleh-oleh berupa miniatur pesawat dari Hong Kong. Namun saat itu, Hiju masih bersikap cuek pada Dokyong dan tak begitu memperdulikannya. Dan lagi-lagi Dokyong pun memenangkan permainan tersebut. Dokyong pun menyebut kalau Hiju lah yang memberikan keberuntungan pada dirinya dan memberikan hasil kemenangannya pada Hiju. Dan tak disangka-sangka, Dokyong juga memberikan kartu akses kamarnya yang berada di Hotel Goldland pada Hiju. Hiju pun sempat terdiam dan bingung. Namun tak lama suasana hati Hiju segera berubah ketika Han datang menemuinya ke sana. Selama ini Hiju sudah berusaha bersembunyi dari ayah tirinya. Namun ternyata Han masih bisa menemukannya. Tapi Hiju tak mau ribet. Dia pun memencet tombol darurat agar para penjaga kasino mengeluarkan Han dari sana. Sampai akhirnya Hiju pun merasa lelah. Namun saat itu Hiju juga bertekad ingin merubah kehidupannya dan memulai langkahnya ke Goldland untuk menemui Dokyong. Dia pun memberikan semua uang tunai yang dimenangkan oleh Dokyong sebelumnya dan meminta Dokyong bertaruh dengan semua uang itu untuk dirinya. Hiju pun ingin tahu apakah dia benar-benar membawa keberuntungan atau tidak. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun pergi ke kasino untuk bermain dan Hiju langsung memainkan bakarat. Dan siapa sangka dalam permainan itu ternyata Hiju benar-benar menang dengan mempertaruhkan semuanya dan Hiju berkali-kali memenangkan permainan itu. Sejak saat itu, hidup Hiju pun berubah di mana dia menemukan kebahagiaan bersama dengan Dokyong dan menjalin kasih. Dokyong menjadi orang yang selalu menuntunnya dalam keberuntungan dan Hiju sangat percaya padanya. 잔뜩 santai. Kembali ke saat ini di mana Hiju datang ke pertambangan terbengkalai untuk mengambil emasnya. Dia pun mulai menggali dan mengambil satu batang emas yang bukan miliknya. Saat itu ia pun sempat merasa bersalah pada Dokyong karena mengambil emas itu lagi tanpa kesepakatan mereka. Beralih ke kantor polisi di mana Jinman sedang memeriksa siapa supir mobil hitam yang membawa peti tersebut. Dalam rekaman CCTV, wajah Hiju terlihat tak jelas sehingga Jinman hanya tahu kalau supirnya adalah seorang wanita. Dia pun akan memeriksa para saksi lagi termasuk atasan Hiju yaitu Cha Yujin. Secara kebetulan saat itu Sunok ada di sana, sedang dimintai keterangan karena pengakuannya. Han juga diketahui selamat dan dirawat di rumah sakit, dan dia pun memilih untuk menuntut Sunok agar Sunok dipenjara. Saat itu Jinman pun melihat Sunok di mana dia terlihat mengenal siapa Sunok dan terus memperhatikannya. Dia pun kemudian bertanya pada rekannya dan rekannya pun menjelaskan kasus Sunok. Setelah itu Jinman pun pergi ke bandara dan mencari keberadaan Cha Yu dan Jinman pun menjelaskan tujuannya, yaitu meminta keterangan mengenai kecelakaan Lee Dokyong dan peti mati tersebut. Saat itu Jinman pun menanyakan hubungan Yujin dan Dokyong, tapi seperti di awal Yujin mengaku tak begitu mengenalnya dan tak punya hubungan apa-apa. Tapi plot twistnya, Yujin adalah mantan kekasih Dokyong, di mana dulu mereka pernah berpacaran dan Yujin lah yang membantu Dokyong meloloskan peti-peti selundupan. Dan hari di mana peti itu datang, Dokyong meminta tolong lagi pada Yujin dengan mengirimkan pesan untuk meloloskan peti itu sekali saja dan meminta bertemu. Itulah mengapa di saat Hiju memberitahunya, Yujin segera meloloskan peti mati tersebut. 통과시켜. Karena mereka sempat berkomunikasi di hari kecelakaan Dokyong, Jinman pun bertanya di mana keberadaan Yujin malam itu. Dan Yujin beralasan kalau mereka hanyalah membahas hal pribadi. Dan di malam kecelakaan Dokyong, dia pergi ke bioskop sendirian. Nyatanya malam itu sebelum menghubungi dan bertemu Hiju, Dokyong bertemu dengan Yujin dan meminta tolong pada Yujin untuk membawa peti tersebut.
Tapi Eugene sudah muak membantu Dokyong yang selalu menyelundupkan dan bertaruh judi. Akhirnya saat itu Eugene menolak membawa petinya. Dan karena Eugene menolak itulah barulah Dokyong menghubungi Hiju. Setelah mendengar semua alibi dari Cha Yujin, Jinman pun tentu tak sepenuhnya percaya padanya. Dan setelah itu Jinman pun bertanya tentang Hiju yang bertugas saat itu. Namun Hiju sudah berhenti bekerja dan dia pun meminta nomor ponsel Hiju. Dan ketika Jinman sudah pergi, dengan segera Yujin pun mengirim pesan pada Hiju kalau Jinman akan menghubunginya dan meminta Hiju untuk membuat alibi. Saat ini Woogie pun terlihat sedang menjual emasnya satu persatu di toko yang berbeda. Dia menggunakan identitas palsu untuk menjual emas-emas batangan tersebut dan hanya menerima uang tunai saja. Setelah mendapatkan hasil jual emasnya, Woogie pun membeli mobil baru dan penampilannya berubah drastis dan segera menemui Hiju di tempat yang sudah mereka tentukan. Dan di sana setelah bertemu, Woogie pun memberikan uangnya senilai 800 juta won pada Hiju. Dan sementara di rumah sakit, Mija berusaha merayu Han untuk mencabut gugatannya pada Sunok. Mija memberitahu kalau Sunok akan mengembalikan uang yang dia ambil. Tapi Han yang tahu kalau Hijulah yang memukulnya, dia pun meminta agar Hiju sendiri yang datang mengembalikan uang itu padanya. Dan di saat itu juga Mija kemudian memberitahu hal itu pada Hiju dan karena tak mau ibunya mendekam di penjara, akhirnya Hiju pun setuju untuk menemui Han sendirian. Woogie pun bertanya siapa bajingan yang dimaksud oleh Hiju dan Woogie merasa urusan Hiju menjadi urusannya karena sekarang mereka adalah komplotan. Karena jika sesuatu terjadi pada Hiju tentu itu akan mengacaukan rencana mereka di awal karena Woogie tak tahu keberadaan sisa emas lainnya sehingga Woogie pun akan membantu Hiju untuk menyelesaikan masalahnya. Beralih ke Jinman yang saat ini masih curiga pada Yujin dan mengikutinya pulang. Ketika mobil terparkir, sebelum Yujin mengunci mobilnya dengan segera Jinman membuka pintu belakang agar bisa masuk. Tapi sayang dia tak menemukan bukti apapun karena Yujin sudah menghapus semua video sebelumnya di kamera dashboardnya. Sesampainya di kantor, Jinman pun memeriksa kembali rekaman CCTV yang merekam keberadaan mobil Yujin. Dan Jinman tahu kalau Yujin berbohong, di mana ternyata dia pergi ke daerah tertentu dan tidak pergi ke bioskop. Setelah itu Jinman pun bertanya tentang kasus Sunok pada juniornya. Lalu dia pun pergi menemui Sunok yang ada di dalam sel tahanan. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sejak lama dan baru bertemu lagi. Di mana di masa lalu saat masih muda, Jinman yang baru menjadi polisi bertugas berpatroli dan melerai perkelahian yang terjadi di sebuah warung kopi. Saat itu Sunok yang masih muda dan si pelangganlah yang cekcok karena suatu permasalahan. Saat ini Jinman pun tak menyangka mereka bertemu lagi, namun di dalam sel, dan menanyakan apa alasan Sunok mencoba menghabisi suaminya. Sunok pun hanya menjawab singkat, yaitu karena uang. Malam ini Hiju dan Woogie datang menemui Hunso kembali untuk memecah 10 kg emas yang kedua. Sembari menunggu, Woogie pun membahas tentang Han. Dia menyarankan Hiju dua cara untuk mengatasi Han. Pertama, Hiju harus memberikan banyak uang untuk Han. Dan yang kedua yaitu menghabisinya. Karena Woogie yakin kalau Han akan terus mengancam Hiju dan dia pun bersedia menjadi eksekutor asalkan Hiju membayarnya. Namun untuk saat ini Hiju pun masih memilih menggunakan cara pertama dulu, di mana dia akan mencoba memberikan uang dengan jumlah yang banyak untuk Han. Keesokan harinya, Hiju pun bertemu dengan Han dan terlihat Han sangat senang. Hiju kemudian meminta Han mencabut tuntutannya pada sang ibu dan dia pun akan mengganti uang yang diambil oleh ibunya. Karena ingin ibunya hidup nyaman dan tenang, Hiju pun berniat membeli tempat pegadaian Han. Dengan ngasal, Han lalu meminta 1 miliar won saja, karena yakin Hiju tak akan mungkin memiliki uang sebanyak itu. Tapi siapa sangka, Hiju mengiyakan permintaan itu dan setuju dengan jumlah uang tersebut. Hiju kemudian meminta Han datang ke pegadaian malam nanti untuk mengambil uangnya dan menandatangani kontrak. Setelah menemui Han, Hiju pun pergi menemui Yujin untuk menyelesaikan sesuatu. Yujin kemudian menanyakan alamat rumah Hiju sebenarnya.
dan Hiju pun mengatakan kalau dia tinggal di daerah Jongsan. Mendengar itu Yujin pun teringat kalau mobil yang membawa peti itu juga ditemukan di Jongsan. Dia pun sadar kalau Hiju yang membawa peti tersebut. Yujin kemudian meminta Hiju untuk menghubungi Jinman dan jangan mengatakan yang sebenarnya tentang Jongsan. Tapi saat itu Hiju masih pada pendiriannya dan memenuhi janjinya pada Dokyong untuk tak memberitahu yang sebenarnya pada siapa-siapa. Namun Yujin sudah jelas tahu semuanya dan mengatakan begitu kuatnya pengaruh Lee Dokyong terhadap Hiju. Dia pun meminta Hiju untuk tak percaya begitu saja pada Dokyong karena Dokyong bukanlah laki-laki yang setia, dan Yujin memberitahu kalau dirinya adalah mantan pacar Dokyong. Mendengar itu tentu saja Hiju pasti terkejut dan mencoba untuk tetap tenang, dan Yujin melanjutkan kalau Hiju bukanlah satu-satunya karena Dokyong menjalin hubungan dengan beberapa wanita hanya untuk memanfaatkan mereka saja, dan termasuk Hiju. Setelah pertemuan tadi Hiju pun menjadi murung karena tak menyangka orang yang sangat dia percaya ternyata mengkhianati cintanya. Namun tak lama dia pun mendapatkan pesan dari Jinman dan meminta Hiju untuk menghubunginya. Akhirnya dengan terpaksa Hiju menghubungi Jinman dan membiarkan Wugi mendengar percakapan itu. Dalam percakapan itu Hiju pun memberitahu alibinya pada Jinman tentang keberadaannya di malam kecelakaan Lee Dokyong. Hiju beralasan kalau malam itu dia pergi berbelanja dan nonton bioskop sendirian. Tentu dia pun tak menyebut daerah Jongsan agar tak menimbulkan kecurigaan. Sementara Wugi terlihat memeriksa kontaknya dengan nama Kim Jinman karena dia merasa tak asing dengan nama itu. Dan dia pun sadar kalau Jinman adalah orang yang terikat dengan Gemsong. Akhirnya dia pun tahu kalau bukan polisi yang mengejar mereka, tapi perusahaan bosnya sendiri. Dan keadaan itu pun menjadi masalah besar untuk mereka berdua. Beralih ke Jinman yang kembali mencari Sunok di dalam sel, namun dia melihat Sunok sudah tak sadarkan diri dan segera membawanya ke rumah sakit. Tak lama Mija pun datang ke sana dan menemani Sunok. Dia pun kemudian menghubungi Hiju dan memberitahu bagaimana keadaan ibunya. Hiju pun kembali dilanda rasa cemas. Dia pun berpesan pada bibi Mija agar menjaga ibunya malam ini karena malam ini dia ada urusan penting. Dan saat itulah Hiju akan bertemu dengan Han untuk menandatangani kesepakatan mereka di awal dan memberikannya sejumlah uang. Hiju pun lalu memberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh Han dan menunjukkan uangnya. Han tak menyangka Hiju ternyata benar-benar memiliki banyak uang. Hiju pun lalu memberikan penanya, tapi Han menolak menandatangani surat-surat tersebut. Dia pun mengatakan kalau mereka akan tetap tinggal di sana dan hidup bersama. Persis seperti apa yang dikatakan Wugi, orang licik seperti Han tak akan pernah menepati janjinya. Han pun kemudian mengambil semua uang itu dan Hiju pun mencoba menahannya, tapi Han mendorong Hiju. Namun ketika Han akan keluar, Wugi pun sudah siap dan bertanya apakah dia harus menghabisi Han, dan Hiju pun mengiyakannya. Setelah mendapat persetujuan, Wugi pun segera menyerang Han dengan pisaunya, sampai akhirnya Han pun tewas. Wugi kemudian membawa jasad Han ke suatu tempat yang dekat dengan hutan dan bertemu dengan seseorang yang biasa mengurus mayat orang-orang yang dibunbun oleh Gemsong. Karena mayat tersebut bukanlah urusan bosnya, Wugi pun harus membayar lebih agar pria tersebut mau mengurus jasad Han. Setelah itu, jasad Han pun dibawa ke kandang babi lalu menggilingnya dan menjadikannya makanan babi. Saat ini Wugi pun kemudian tiba di Pegadaian dan memberitahu Hiju untuk tak memikirkan Han lagi karena dia sudah mengurus jasad Han dengan baik. Dan dia pun mengambil satu batang emas 1 kilogram milik Hiju untuk bayarannya. Dia pun kemudian memberikan Hiju identitas baru yang bernama Juharan, di mana si pemilik identitas sudah tewas setahun yang lalu. Wugi pun memilih wanita itu karena dinilai memiliki wajah yang mirip dengan Hiju. Mengetahui Gemsong sedang gencar mencari si supir wanita, Wugi pun meminta Hiju untuk membawa 2 batang emas sekaligus agar proses penjualannya lebih cepat dan urusan mereka pun akan segera selesai. Setelah itu Hiju pun kemudian pergi ke showroom mobil bekas di mana dia pun bertemu langsung dengan pemiliknya yang bernama Ho Donggu. Tak lama setelah memilih, Hiju pun sudah mendapatkan mobil yang cocok dengan dirinya dan membeli mobil tersebut secara tunai menggunakan identitas barunya yaitu Juharan. Setelah itu Hiju pun mengeluarkan pistol yang ada di Pegadaian. Dia pun berniat membeli pelurunya dan bertanya apakah Donggu memiliki peluru jenis tersebut. Terlihat Donggu merasa aneh pada Hiju sehingga Hiju pun menjelaskan kalau
kalau dirinya hanya ingin berjaga-jaga saja dan siapa tahu ke depannya Hiju akan kembali untuk meminta atau membeli sesuatu yang lain pada Donggu. Mendengar itu, akhirnya Donggu pun mau memberikan Hiju peluru yang sejenis dengan pistol tersebut. Dan Hiju menjelaskan jika dia belum pernah menggunakan pistol, sehingga Donggu pun mengajarkan bagaimana cara menggunakan pistol tersebut jika Hiju dalam keadaan terancam. Hiju kemudian pergi dari sana untuk menggali emas berikutnya. Dan kali ini dia pun mengambil 2 batang sekaligus sesuai dengan permintaan Wugi. Setelah itu, Hiju pun pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Terlihat di sana Sunok panik saat Hiju ada di sana. Sunok masih takut kalau Han akan tiba-tiba datang ke sana dan mencelakai mereka. Tapi Hiju berusaha menenangkan ibunya dan memberitahu kalau Han tak akan pernah muncul lagi di hadapan mereka. Cerita kemudian beralih memperlihatkan si bos besar yaitu Ketua An yang saat ini sedang bertemu dengan ajudan dari bos kartel narkoboy dari Kamboja. Mereka pun membahas tentang peti yang sudah tiba di Korea dan membahas tentang keuntungan masing-masing. Setelah itu Ketua An kemudian menghubungi Park Ho Chol dan bertanya apakah Lee Do Kyung sudah buka suara mengenai keberadaan peti tersebut. Ho Chol pun mengatakan kalau Do Kyung masih bungkam. Mendengar itu tentu saja Ketua An kemudian meminta Ho Chol untuk mencari cara agar menemukan peti itu dengan secepat mungkin. Dia kemudian meminta Ho Chol untuk mencari tahu siapa keluarga, istri atau kekasih Do Kyung dan menggunakan mereka untuk mengancam Do Kyung agar mau buka suara. Ketua An meminta Ho Chol segera bergerak dan peti itu harus ada sebelum Ketua An kembali ke Korea. Ho Chol pun kemudian menemui Jin Man untuk mengetahui sudah sejauh mana penyelidikan yang dia lakukan. Jin Man kemudian memberitahu kalau supirnya adalah seorang wanita dan dia mencurigai satu wanita yang menjadi kaki tangan Lee Do Kyung dan wanita itu adalah Cha Yujin. Jin Man menjelaskan jika dia sudah memasang pelacak di mobil Yujin, jadi mereka hanya tinggal menunggu kapan Yujin akan ke Jongsan karena pasti dia akan kembali ke tempat peti itu berada. Park Ho Chol kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Do Kyung dan meminta Do Kyung berbicara. Do Kyung pun terlihat sudah mulai pulih. Ho Chol pun bertanya di mana keberadaan peti matinya. Tapi tetap saja Do Kyung masih bungkam dan tak mau memberitahu. Akhirnya Park Ho Chol memberitahu tentang siapa kaki tangan Do Kyung dan menyebut kalau Yujin lah orangnya. Do Kyung menjelaskan jika dia tak tahu di mana peti tersebut dan Yujin bukanlah kekasihnya. Dia pun menegaskan kalau Yujin sama sekali tak tahu apa-apa tentang peti itu. Namun Ho Chol kemudian mengatakan kalau Ketua An akan kembali sepekan lagi dan dia harus segera menemukan peti tersebut. Kalau Do Kyung masih bungkam, maka pilihannya hanya satu, yaitu menghabisi setiap wanita yang memiliki hubungan dengan Do Kyung. Di hari berikutnya, Do Kyung pun segera menghubungi Yujin dan memintanya untuk mengambil cuti dan segera pergi ke luar negeri karena dia dalam bahaya. Yujin sadar kalau semua itu karena peti mati. Dia pun bertanya apa isi petinya. Sebelum Do Kyung menjawab, Yujin pun menebak apakah isinya adalah emas batangan karena terlihat di pemindaian X-ray isi benda itu sangat padat seperti logam. Setelah itu Yujin pun mencoba menghubungi Hiju tapi Hiju terus menolaknya. Akhirnya Yujin mengancam Hiju dan akan melaporkannya pada polisi jika Hiju terus mengabaikannya. Karena takut, Hiju pun kemudian menghubungi Yujin di mana Yujin lalu memberitahu kalau dia akan ke Jongsan menemui Hiju. Yujin mengatakan kalau dia tahu isi peti itu dan akan membantu Hiju mengatasinya. Perlahan satu persatu mengetahui apa isi petinya. Yujin kemudian mengajak Hiju ke klub malam dan di sana dia berbohong memberitahu kalau sebelumnya Do Kyung lah yang menelponnya dan meminta dirinya untuk membantu Hiju mengatasi penyelundupan peti tersebut. Dan dia pun bertanya tentang keberadaan peti tersebut. Tapi Hiju tahu kalau Yujin pasti berbohong karena Do Kyung tak memberitahu langsung keberadaan petinya pada Yujin. Namun Yujin menegaskan hal itu tak penting. Yang jelas dia meminta Hiju untuk tak terlalu polos menjadi wanita. Karena dia yakin jika Do Kyung mendapatkan emas itu sendiri maka dia pasti tak akan membaginya pada Hiju ataupun dirinya. Jadi Hiju pun sudah tahu dan sadar kalau Yujin ternyata juga ingin memiliki emas batangan tersebut.
Di sisi lain, Jinman yang sudah memasang pelacak kini memberitahu keberadaan Yujin pada Park Ho-chol, yaitu di Jongsan di sebuah klub malam di depan Goldland. Dengan segera Ho-chol dan gengnya pun bergerak ke sana dan meminta anak buahnya bergegas menangkap Yujin. Saat itu Woogi yang baru saja selesai menjual emas mendapatkan pesan dari bosnya untuk menangkap Cha Yujin. Woogi pun berusaha menghubungi Hiju untuk menanyakan Yujin, tapi tak bisa. Karena Hiju tak menjawab, akhirnya Woogi pun mengirimkan pesan pada Hiju. Tak lama para gangster gemsong pun tiba di klub tersebut dan menyebar untuk mencari keberadaan Cha Yujin. Sementara Hiju kemudian membuka pesan dari Woogi dan menanyakan apakah Yujin adalah atasan Hiju. Melihat pesan itu, Hiju pun panik dan kemudian menghubungi Woogi lalu menanyakannya. Di sana Woogi memberitahu kalau gemsong sedang mencari keberadaan Yujin di klub malam tersebut. Dengan segera Hiju pun keluar untuk mengajak Yujin kabur dari sana. Dia pun menarik Yujin keluar saat melihat ada Park Ho-chol di sana. Tapi sayang, mereka lagi-lagi harus bertemu dengan Jinman, walau akhirnya berhasil kabur dari klub tersebut. Hiju kemudian mengajak Yujin ke pegadaian dan memintanya untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Tapi si Yujin ternyata tak tahu diri. Setelah diselamatkan oleh Hiju, dia malah membuat Hiju tak sadarkan diri. Tentu Yujin juga memiliki keserakahan dan ingin menguasai semua emas itu sendirian. Dia pun kemudian membuka kamera dashboard mobil milik Hiju untuk mencari tahu di mana keberadaan emas tersebut. Sampai akhirnya di sana Yujin melihat di mana emas itu disimpan. Sementara itu, Woogi saat ini mencoba menghubungi Hiju dan dengan sekuat tenaga Hiju mencoba meraih ponselnya dan mengangkat telepon dari Woogi. Namun tak lama Yujin kembali masuk dan panggilan Woogi saat itu masih berlangsung. Di sana Yujin pun memberitahu kalau dirinya sudah mengetahui keberadaan emasnya dan percakapan itu didengar oleh Woogi. Dan tanpa pikir panjang untuk menguasai semua emas tersebut, Yujin pun ingin menghabisi Hiju dengan memberikannya obat-obatan terlarang. Kini Yujin pun mengambil 2 batang emas itu dan pergi meninggalkan Hiju di sana. Sementara Hiju di sana masih berusaha menjaga kesadarannya dan berhasil keluar. Tak lama setelah itu Woogi pun tiba di sana dan Hiju meminta pergi ke tambang sesegera mungkin. Sedangkan saat ini Yujin pun memilih kembali ke klub untuk mengambil mobilnya. Namun sayang, dia harus bertemu dengan Park Ho-chol. Saat akan kabur, dengan segera Ho-chol pun menarik kencang sabuk pengamannya dan mencekik Yujin. Ho-chol kemudian menghubungi Do-kyung dan memberitahu kalau Yujin sedang dicekik dan keselamatannya tergantung pada Do-kyung. Namun siapa sangka Do-kyung tetap tak mau memberitahu dan tak menghitungkan nyawa Yujin. Sampai akhirnya Yujin lah yang buka suara kalau emas itu ada di tambang dan memperlihatkan rekamannya pada Ho-chol. Tapi sayang, walaupun Yujin sudah memberitahunya, Park Ho-chol tetap menghabisi Yujin. Takut kalau Ho-chol mengambil emas-emasnya, Do-kyung pun dengan segera mengirim pesan pada Hiju dan meminta Hiju untuk segera memindahkan emas-emas tersebut. Sedangkan Park Ho-chol akhirnya melihat 20 kg emas yang dibawa lari oleh Yujin. Saat ini Hiju dan Woogi pun sudah tiba di tambang terlebih dahulu dan Woogi tak menyangka kalau tambang itulah yang menjadi pilihan Hiju untuk menyimpan emas-emasnya. Setelah itu dia pun menggali tanahnya dan melihat ternyata emasnya bukan hanya 10 batang, melainkan lebih. Tapi baru saja Sumringah melihat kilauan emas, dari belakang Hiju sudah menodongkan pistol padanya. Hiju pun lalu memerintahkan Woogi untuk segera mengangkut semua emas itu ke mobilnya. Sementara di tempat lain terlihat Park Ho-chol saat ini sedang dalam perjalanan menuju tambang. Tak lama dia pun menerima telepon dari ketuaan dan menanyakan peti mati tersebut. Namun di sana Ho-chol berbohong mengatakan kalau dirinya belum tahu keberadaan petinya. Tapi bodohnya Park Ho-chol malah keceplosan mengatakan kalau dia akan berusaha keras mencari keberadaan emas-emas itu. Tentu saja di sana ketuaan akhirnya sadar kalau ternyata ini anak buahnya sudah tahu apa isi peti tersebut. Karena hal itulah ketuaan kemudian memutuskan untuk kembali besok ke Korea. Waktu pun berlalu, kini Woogi sudah memindahkan semua emas-emas itu ke dalam mobil Hiju. Di sana Hiju mengatakan kalau dia akan tetap memberikan beberapa yang memang menjadi bagian Woogi sesuai kesepakatan di awal. Dan di sana Woogi pun menuruti perintah Hiju dan akan mengambil bagiannya saja.
Sedangkan di luar tambang, terlihat Park Ho-chol pun sudah tiba di sana, namun mobil Yujin terperosok ke dalam sebuah selokan. Sampai akhirnya Ho-chol pun memilih untuk berjalan kaki menuju tambang dan mencari keberadaan emas tersebut. Namun langkah kaki Ho-chol menimbulkan suara sehingga Hee-ju dan Hu-gi pun sadar kalau ada orang di luar sana. Akhirnya mereka berdua pun kembali bekerja sama dan akan kabur dari sana. Di keadaan yang panik itu, Woo-gi sadar kalau itu adalah Ho-chol, di mana dia pun akhirnya nekat menabrak Ho-chol hingga ia pingsan. Saking paniknya, sesampainya di luar, Woo-gi tak sengaja menabrak mobil Yujin, dan mereka pun turun dan saat melihat ke dalam, di sanalah mereka melihat kalau Yujin sudah tewas. Karena takut Park Ho-chol melihat wajahnya, Woo-gi pun memilih kembali ke dalam untuk menghabisi Park Ho-chol. Dia pun menggunakan penutup wajah dan meminta pistolnya pada Hee-ju. Di sana Woo-gi pun mencari keberadaan Park Ho-chol, tapi saat akan menembaknya, pistol itu malah macet. Yang akhirnya dialah yang diserang oleh Park Ho-chol. Woo-gi pun terus menyenter mata Ho-chol agar Ho-chol tak melihat wajahnya. Sampai akhirnya Ho-chol pun berhasil kabur dari sana. Sesampainya di luar, Park Ho-chol melihat ada mobil lain selain mobil Yujin dan mencoba untuk memeriksanya. Tapi Hee-ju saat itu sedang bersembunyi di bawah kolong mobil Yujin. Hee-ju pun sengaja menghubungi Yujin agar dering telepon itu mengalihkan Park Ho-chol. Di saat semua berjalan sesuai rencana, barulah Hee-ju keluar. Tapi tetap saja Ho-chol berusaha untuk menangkapnya dan dengan segera Hee-ju melakukan perlawanan yang akhirnya dia pun berhasil kabur dari Ho-chol untuk kedua kalinya. Beralih ke rumah sakit di mana Do-kyung akhirnya berhasil kabur setelah mengancam dokter yang sedang menanganinya. Dengan segera dia pun mengirim pesan ke Hee-ju dan meminta Hee-ju untuk segera menghubungi dia di nomor tersebut. Sedangkan saat itu Jin-man yang sedang main judi terlihat menerima telepon dari Ho-chol di mana dia meminta Jin-man untuk mencari mobil Hee-ju tadi dengan menyebutkan warna dan nomor platnya. Sebelum panggilan berakhir, Jin-man pun memberitahu Ho-chol kalau Do-kyung kabur dari rumah sakit. Kini Hee-ju pun mendapatkan panggilan dari Woo-gi yang berhasil kabur dari tambang di mana dia sempat kesal karena Hee-ju meninggalkannya di sana. Setelah itu Woo-gi memberitahu kalau Do-kyung kabur dari rumah sakit dan meminta Hee-ju untuk tak percaya pada Lee Do-kyung. Tak lama, Hee-ju pun mendapatkan panggilan langsung dari Do-kyung. Setelah tanya-tanya kabar, Do-kyung pun memberitahu alasan dia kabur, yaitu untuk melindungi emas-emas tersebut. Dia saat itu takut Ho-chol benar-benar mengambil emasnya dan saat itu Hee-ju juga tak bisa dihubungi. Berkali-kali Do-kyung menanyakan keberadaan emas itu pada Hee-ju, tapi Hee-ju tak menjawabnya dengan pasti. Setelah itu Do-kyung pun meminta untuk bertemu dan dia akan memberitahu tempatnya malam nanti. Di tempat lain, Jin-man melakukan apa yang diperintahkan oleh Ho-chol, di mana dia pergi ke showroom milik Dong-gu dan di mana mereka ternyata mengenal satu sama lain. Jin-man pun menanyakan tentang identitas Joharan yang membeli mobil tersebut. Sementara Dong-gu tak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Yang dia tahu wanita itu adalah Joharan. Jin-man kemudian memberitahu kalau Hee-ju telah mengambil milik Gemsong dan dia sedang dalam pelarian. Malam pun tiba, Hee-ju pun memilih menyembunyikan emas-emasnya di rumah pegadaian. Setelah itu dia pun pergi menemui Do-kyung di sebuah hotel. Tapi Hee-ju memesan kamar yang berbeda dengan Do-kyung. Di kamarnya Do-kyung pun menghubungi seseorang yaitu gangster dari Kamboja, di mana Do-kyung berniat untuk menjual 100 batang emas itu kepada mereka. Namun sebelum itu pria tersebut ingin melihat barangnya secara langsung sebelum membuat kesepakatan. Tak lama setelah itu Hee-ju pun menghubungi Do-kyung di mana Do-kyung memberitahu niatnya yang ingin menjual semua emas-emas itu pada temannya di Kamboja. Dia pun terus meyakinkan Hee-ju kalau semua akan berakhir dan mereka bisa memulai hidup baru. Dari kamar yang berbeda, Hee-ju pun terus memperhatikan Do-kyung dan di sana Hee-ju pun memberitahu kematian Cha Yoo-jin. Tapi siapa sangka respon Do-kyung biasa saja. Do-kyung mengatakan kalau dia sudah mengetahuinya dan itu tak masalah untuk mereka berdua. Do-kyung pun memberitahu kalau dia punya orang lain di keamanan. Mendengar itu tentu saja Hee-ju pun paham kalau Do-kyung ternyata benar-benar tak peduli dengan kematian Yujin dan hanya memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Hee-ju lalu mengatakan kalau dia sudah tahu tentang hubungan Do-kyung dengan Yujin dan Hee-ju merasa kalau dia bisa saja bernasib sama seperti Yujin. 희주야, 어딘데? 내가 거기로 갈게.
Di hari berikutnya, Park Ho-chol menyambut ketuaan yang sudah kembali ke Korea. Dalam perjalanan, ketuaan menyampaikan kekesalannya mengapa Ho-chol selalu terlambat memberikannya informasi, termasuk kaburnya Do-kyung dari rumah sakit. Ho-chol juga meminta maaf karena belum bisa menemukan peti itu dan memberikannya pada ketuaan. Akhirnya, ketuaan pun membawa Ho-chol ke proyek terbengkalai milik Goldland. Di sana, Ho-chol dihajar habis-habisan dan akan dikubur hidup-hidup. Namun, ketuaan masih memberikannya kesempatan. Di sana ketuaan pun bertanya dari mana Ho-chol tahu tentang emas-emas tersebut. Dan ketuaan sadar kalau Ho-chol berniat main kotor di belakangnya. Namun syukurnya kali ini Park Ho-chol diampuni dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Beralih ke rumah sakit di mana Jinman pergi menemui Sunok yang ternyata dipindah ke kamar VIP oleh Hiju. Jinman pun basa-basi menanyakan keadaan Sunok lalu kemudian menanyakan soal suami Sunok yang sudah tak pernah muncul lagi. Setelah itu barulah dia menanyakan tentang Juharan yang tercatat menjadi wali Sunok, di mana Jinman lalu memperlihatkan foto Hiju yang membuat Sunok lebih waspada untuk menjawab. Jinman menyebut kalau yang difoto adalah Kim Hiju dan apakah Sunok mengenalnya, karena beberapa hari yang lalu Jinman melihat Hiju ada di rumah sakit tersebut. Sunok pun mengatakan kalau Hiju adalah keponakannya dan bertanya apakah Hiju terlibat dalam kasus kriminal. Di sana Jinman tak mau mengatakan yang sebenarnya karena tak mau membuat Sunok khawatir. Akhirnya Jinman pun hanya mengatakan kalau Hiju hanya terlibat hutang saja. Dan saat akan pergi, diam-diam Jinman memasang alat penyadap di bawah tempat tidur Sunok. 걱정하지 마. 몸조리 잘하고 쉬어. Malam pun tiba, Hiju pun memutuskan untuk menghubungi Lee Do-kyung. Dia merasa tak yakin mereka bisa seperti dulu lagi dan meminta mengakhiri hubungannya dengan Lee Do-kyung. Saat itu Do-kyung pun sadar kalau Hiju begitu karena pernyataan Yujin dan mengaku kalau benar dia memang memanfaatkan pacar-pacarnya. Tapi saat itu Do-kyung berusaha untuk menjelaskan dan merayu Hiju kalau Hiju berbeda dari yang lainnya agar Hiju memikirkan keputusannya kembali. Saat itu Hiju pun kemudian meminta Do-kyung kabur ke Kamboja menggunakan kapal selundupan dan dia yang akan mengurus semua keberangkatan Do-kyung. Hiju menjelaskan untuk emas-emasnya dia pun akan memberikan bagian Do-kyung di pelabuhan dan akan membawakan paspor Do-kyung. Hiju merasa dia berhak mendapatkan bagian emas lainnya karena mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga emas-emas tersebut. Do-kyung saat itu berusaha untuk meminta penjelasan dan ingin bertemu langsung dengan Hiju. Tapi sayang, Hiju menolak. Tentu saja Do-kyung tak mau menerima apa yang Hiju sarankan. Dia memilih caranya sendiri untuk mencari alamat Hiju di sana. Sesampainya di Pegadaian, Do-kyung pun mencoba untuk menghubungi telepon di Pegadaian tersebut. Karena tak ada yang menjawab, Do-kyung yakin kalau di sana sepi. Dan akhirnya dia pun menyelinap masuk seperti pencuri. Sesampainya di dalam, dia pun mencari keberadaan emas-emas tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi. Tapi sayang, Hiju mengetahui keberadaan Do-kyung dan menodongkan pistol padanya. 희주야. 우리 그 금괴 다 가지고 우리 같이 가자. Do-kyung masih berusaha untuk menjelaskan rencananya dan mengatakan kalau itu bisa menjadi awal kehidupan baru mereka. Tapi Hiju masih menodongkan pistol itu pada Do-kyung. Dan hal itu tentu saja membuat Do-kyung bingung dengan sikap Hiju. Sebenarnya Hiju sudah sadar diri kalau dia juga silau dengan kilauan emas. Tapi cara itulah yang dia pilih untuk bertahan hidup. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, maka dia harus melepaskan sesuatu yang dia miliki. Dan itu adalah Lee Do-kyung. 희주야. Di hari berikutnya, ketuaan dan mitranya yang dari Kamboja resmi menandatangani surat perjanjian kerjasama untuk membangun hotel resort Goldland yang sempat terbengkalai, di mana rencananya 1 ton emas-emas itulah yang akan menjadi modal pembangunan hotel tersebut. Setelah acara selesai, Jinman pun menemui ketuaan yang saat itu terlihat kesal karena petinya tak kunjung ia dapatkan. Sementara perjanjian bisnis sudah terlaksana. Jinman pun berpendapat bahwa penyelundupan emas itu dilakukan oleh beberapa orang, di mana dia berjanji akan menyelidiki dan menemukannya. Karena kesetiaan Jinman padanya, ketuaan pun menjanjikan Jinman 1 batang emas. Malam itu Jinman pun kembali ke tempat Donggu di mana dia melihat juniornya sedang mencari mobil Hiju sesuai perintah Park Ho-chol. Jinman kemudian memberitahu Kang kalau mobil yang dia cari tak akan ada di sana. Akhirnya Kang pun hanya memberitahu pada Ho-chol kalau mobil itu dibeli dari showroom milik Ho Dong-gu. 수고했어요.
Di hari berikutnya terlihat Wugi menyerahkan surat pengunduran diri, tapi bosnya menolak surat tersebut dan meminta Wugi untuk berpikir kembali. Tak lama Pak Hocol pun datang dan Wugi pun berusaha untuk menghindar. Suasana sempat tegang ketika Hocol memanggil Wugi. 야, Tapi syukurnya Hocol tak mengenali wajahnya dan Wugi pun bisa pergi dengan tenang. Saat ini Ketua An pun mendapatkan informasi dari asistennya yang bernama Chon, di mana menurut Jinman dalang dibalik pencurian peti itu adalah Ho Dong-gu, yaitu mantan anggota Gemsong yang sudah diusir 10 tahun lalu. Ketua An lalu memerintahkan Chon untuk mengajak beberapa orang pergi ke sana dan mengambil petinya. Sementara saat itu Hiju dan Wugi juga tiba di sana untuk mengurus tiket kapal untuk Dokyong. Donggu lalu memberitahu kalau kapalnya akan berangkat 2 hari lagi dan Hiju harus membayar mahal. Dan dia pun lalu mengeluarkan 1 batang emasnya untuk Donggu dan akan memberikan sisa pembayarannya ketika pengiriman sudah selesai. Tak lama keadaan pun berubah tegang di saat Park Hocol tiba di sana. Jinman meminta Chon untuk segera datang sementara Wugi dengan cepat mengirim pesan ke Hiju. Setelah membacanya Hiju pun panik dan Donggu segera menyuruh Hiju untuk bersembunyi. Setelah itu Hocol pun masuk ke dalam dan tanpa aba-aba dia pun menganiaya Donggu. Dia pun tak segan mengeluarkan sebuah pisau dan berniat memotong telinga Donggu. Di sana dia pun bertanya tentang Juharan. Sementara tak lama setelah itu di luar Chon dan anak buahnya pun sudah tiba di sana. Kini Pak Hocol ketahuan karena telah berkhianat dari Gemsong. 시팔 구려. 이거 어떻게 감당하실? 누가 먼저 말씀하실래요? Donggu pun sadar kalau mereka semua mengira kalau dirinya lah yang mengambil peti yang mereka cari. Jadi di sana dia pun menjelaskan kalau wanita yang bernama Juharan hanya membeli mobil padanya, tapi dia sama sekali tak tahu apa-apa tentang peti yang mereka rebutkan. Donggu kemudian mencari dan memberikan data Juharan pada Pak Hocol dan di saat Chon memintanya, Pak Hocol menolak memberikan kertas tersebut. Hingga akhirnya suasana pun kembali tegang di saat Hocol mengeluarkan pisau dari sakunya. Dan tentu saja tantangan diterima, sehingga keributan berdarah terjadi saat itu juga. 가져가 봐, 이 씨발놈아. Dalam perkelahian itu, Chon yaitu orang kepercayaan ketuaan harus kalah dari Pak Hocol dan dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Pak Hocol kini sudah berhasil kabur dari sana dan Hiju pun kemudian menghubungi Wugi dan memintanya untuk lari dari tempat itu. Saat itu Donggu mengatakan kalau dirinya lebih memilih membantu Hiju di mana dia hanya ingin menerima imbalan yang setimpal setelah melindungi Hiju karena tujuannya hanya ingin hidup tenang. Donggu pun lalu memberikan 1 mobil untuk Hiju dan Hiju pun pergi menggunakan mobil tersebut. Di rumah sakit nyawa Chon ternyata tak tertolong. Ketua An pun menyerahkan semua urusan petinya pada Jinman dan meminta anak buahnya untuk memburu Pak Hocol. Ketua An juga meminta Jinman agar segera menangkap Lee Do-kyung dan Juharan alias Hiju dan dialah yang akan membuat mereka bicara. Sedangkan Pak Hocol menyadari kalau Juharan adalah wanita yang sudah dia habisi 1 tahun lalu. Saat tengah malam tiba, Hocol pun menunggu situasi aman dan menemui Gite. Gite saat itu sempat takut Hocol menemuinya di mana dia memberitahu kalau ketuaan mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Hocol. Tapi Hocol sudah tak peduli di mana fokusnya kini hanya ada pada peti itu. Dia kemudian bertanya soal identitas Juharan yang dia bunuh 1 tahun lalu dan mengetahui kalau si pencuri peti adalah Juharan palsu. Hocol kemudian meminta Gite untuk mencari identitas Juharan yang disimpan di sana. Dan ternyata identitas Juharan menghilang. Kini mereka berdua pun sadar kalau pelakunya adalah anak buah mereka sendiri. Dan setelah dipikir-pikir, orang yang memiliki akses membuka brankas itu adalah Wugi. Gite pun teringat kalau beberapa hari lalu Wugi juga tiba-tiba ingin keluar dari pekerjaannya. Dan fix mereka sadar Wugi lah yang terlibat dalam pencurian peti itu. Dan segera meminta semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Wugi. Beralih ke Jinman yang saat ini masih mengikuti Hiju hingga ke Pegadaian. Namun tak lama Sunok menghubunginya dan meminta Jinman untuk ke rumah sakit menemuinya. Sesampainya di rumah sakit, Sunok pun kemudian meminta tolong pada Jinman untuk dimandikan. Sama seperti Jinman dulu yang selalu membersihkan tubuh Sunok saat dia pulang dalam keadaan mabuk.
Kita pun akan beralih ke masa lalu memperlihatkan kisah Jinman dan Sun-ok saat masih muda, di mana setelah pertemuan pertama mereka di masa lalu, hubungan Jinman dan Sun-ok ternyata berlanjut menjadi sepasang kekasih dan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah di Jongsan. Dan di waktu yang sama, kasino Goldland juga dibangun di tempat tersebut. Semenjak saat itu, Jinman pun akhirnya sering berkunjung ke Goldland dan kecanduan dengan judi, sehingga ia pun punya hutang yang menumpuk dan hal itu membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. 김진만 승이요. Namun tindakan ketuaan bukanlah murni ingin menyelamatkan Jinman, melainkan mengancam Jinman agar mau menjadi budaknya agar Jinman bisa melunasi hutang-hutangnya. Jika saat itu Jinman menolak, maka ketuaan akan menghabisi kekasih Jinman, yaitu Sun-ok. Karena sangat menyayangi Sun-ok dan ingin melindunginya, sejak saat itulah Jinman menjadi kacung ketuaan. Dan Jinman pun kemudian memilih pergi dari kehidupan Sun-ok yang saat itu terus menunggu kepulangan kekasihnya. Dan begitulah akhir kisah dari mereka. Sembari mengenang masa-masa itu, Jinman pun merasa kasihan melihat rambut Sun-ok yang sudah banyak rontok karena penyakitnya. Jinman tak menyangka selama ini ternyata Sun-ok hidup dalam siksaan suaminya. Dan Sun-ok juga menyebut kalau dirinya lah yang telah menghabisi Han. Setelah selesai memandikan dan mencukur rambut Sun-ok, percakapan mereka berdua pun menjadi lebih serius, di mana Sun-ok mengaku kalau Hiju bukanlah keponakannya, melainkan anaknya. Dan plot twistnya, Hiju adalah anak Jinman dari hubungan mereka berdua di masa lalu. Saat itu Jinman pun tak percaya begitu saja, karena di masa lalu Sun-ok adalah wanita penghibur. Tapi Sun-ok menegaskan bahwa di saat itu dia hanya bersama dengan Jinman, dan yakin kalau Hiju adalah anak dari Jinman. Sun-ok pun hanya ingin Jinman bisa melindungi Hiju karena usia Sun-ok sudah tak lama lagi. Dia hanya ingin ada yang menjaga Hiju setelah dia meninggalkan dunia ini. Tapi Jinman masih tak mau percaya kalau itulah faktanya. Dia hanya meminta Sun-ok untuk tak memberitahu siapapun tentang hal ini dan meninggalkan Sun-ok begitu saja. Di hari berikutnya terlihat Hiju sudah sampai di sebuah gudang yang ia sewa untuk menyimpan mobilnya. Hiju pun kemudian memindahkan emas-emas yang akan ia berikan untuk Lee Do-kyung dan memberitahu Do-kyung kalau malam ini dia akan memberikan bagian Do-kyung di pelabuhan. Tak lama Bibi Mija pun menghubungi Hiju di mana dia meminta Hiju untuk datang ke rumah sakit karena ibunya sudah dioperasi dan Sun-ok tak punya banyak waktu lagi. Dan percakapan mereka berdua pun didengar oleh Jinman lewat alat penyadap yang sudah dia pasang. Saat malam tiba, Hiju pun tiba di rumah sakit untuk menemui ibunya. Sementara Jinman sudah siap untuk menangkap Hiju setelah mendengar suaranya di sana. Dalam pembicaraan itu, Hiju masih menyemangati ibunya untuk bertahan, tapi Sun-ok menolak karena tak mau mempersulit hidup Hiju lagi. Sun-ok merasa bersalah pada Hiju karena lahir dari ibu yang sial. Sementara itu, langkah Jinman pun mulai terhenti saat dia mulai mendengar suara Hiju yang menangisi kehidupannya. Yang dulunya dia selalu dianggap sial oleh sang ibu dan putus asa seolah hidupnya selalu bertemu jalan buntu. Sampai akhirnya dia pun menemukan jalan keluar ketika Lee Do-kyung membantunya dan sejak saat itu hidupnya pun bergantung pada seorang pria, sama seperti sang ibu. Pembahasan itu pun lalu menarik rasa penasaran Hiju tentang sosok ayahnya yang tak pernah ia ketahui selama ini. Sun-ok pun menceritakan kalau ayah Hiju adalah seorang yang tampan walau ia adalah pria miskin, tapi entah kenapa Sun-ok sangat menyayanginya. Ia jatuh cinta ketika pria berseragam muncul dan menggendongnya untuk menyelamatkannya. Sun-ok pun merasa kalau pria itulah yang akan melindungi dirinya. Mendengar itu, Jinman pun mulai meneteskan air mata. Hiju pun kemudian mengeluarkan emas batangannya dan memberitahu karena itulah dia putus dengan Lee Do-kyung. Ibunya pun memperingati Hiju agar tak menjadi orang yang serakah, dan Hiju yang dulu tak seperti ini. Namun inilah Hiju yang sekarang, karena selalu dicap anak yang sial, dia pun bertekad untuk membuktikan kalau dia juga punya keberuntungan. Hiju berjanji kalau dia akan membawa ibunya ke tempat yang sangat indah dan mereka akan hidup bersama di sebuah desa kecil di Prancis. Sun-ok pun tahu dirinya tak akan bertahan lama. Dia pun meminta Hiju untuk menaburkan abunya di sana. Dan saat itu Jinman pun tak kuat mendengar pembicaraan Hiju dan ibunya. Langkahnya pun memilih untuk pergi. Keesokan paginya, Hiju pun keluar dari rumah sakit dan Jinman mulai mengikutinya lagi. Hiju kemudian mulai berbelok memasuki desa terpencil tempat gudang itu berada dan menukar mobilnya. Saat itu Jinman pun melihatnya kembali dan mengikuti mobil Hiju. Dan setelah itu dia pun mencoba bicara baik-baik dan meminta Hiju untuk turun sebentar.
Karena insiden itu, Hiju pun terpaksa menghentikan mobilnya dan keluar menemui Jinman. Jinman kemudian memeriksa mobilnya dan melihat emas-emas itu memang ada di sana. Sementara itu Hiju pun langsung menodongkan pistolnya pada Jinman. Jinman yang tahu kalau Hiju adalah anaknya pun mencoba untuk menjelaskan apa resikonya jika Hiju nekat membawa emas-emas itu kabur dan meminta Hiju untuk mengembalikannya pada ketuaan. Dia mengatakan kalau ketuaan akan memberikannya 1 batang emas dan dia berjanji akan memberikan semuanya pada Hiju, dan dengan itu Hiju pun bisa hidup tenang bersama ibunya di Perancis. Mendengar itu Hiju pun menyadari sesuatu kalau pembicaraannya semalam didengar oleh Jinman. Hiju pun kemudian melepaskan tembakan dan Hiju pun tancap gas pergi dari sana. Sementara di tempat lain terlihat Woogie sedang menjual emas-emas berikutnya ke salah satu toko perhiasan yang sebelumnya sudah ia datangi. Saat Woogie sudah pergi, ternyata si pemilik toko mengenal Gite dan memberitahu keberadaan Woogie. Kini posisi Woogie pun sudah diketahui oleh bosnya. Temannya pun menghubungi Woogie dan memberitahu kalau Woogie diburu oleh Park Ho-chol. Kini Woogie pun bingung apakah dia harus menemui Hiju terlebih dahulu untuk memberikan uangnya atau kabur menyelamatkan diri. Tapi tak lama Hiju pun lalu menghubunginya dan memberitahu kalau Jinman tadi mengejarnya dan meminta untuk segera bertemu. Saat malam tiba mereka pun janjian di suatu tempat, tapi sayang para geng sudah mengendus keberadaan Woogie. Dengan segera Woogie pun memberitahu Hiju untuk membuka jendela mobilnya dan Woogie pun melemparkan kunci mobilnya pada Hiju. Di sana aksi kejar-kejaran pun dimulai di mana Woogie meminta Hiju untuk mengambil semua uangnya di dalam mobil dan meminta Hiju untuk segera pergi dari sana. Saat itu Hiju belum tahu apa-apa dan tak sadar apa yang terjadi pada Woogie saat ini, dan dia pun hanya menuruti perintah Woogie. Di akhir pelariannya, Woogie pun sempat bersembunyi di rooftop dan di sana dia pun menghubungi Hiju yang saat ini sudah ada di pelabuhan dan Woogie pun memberitahu semuanya. Dia ketahuan karena membantu Hiju dan sebentar lagi dia pun akan tertangkap. Jadi dia merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Dia pun sadar itu semua karena keserakahannya sehingga dia pun siap menanggung semua akibatnya. Woogie pun meminta Hiju untuk segera kabur setelah panggilan ini mati. Saat ini Hiju pun harus menyelesaikan urusannya dengan Dokyong terlebih dahulu. Di sana Dokyong memeluk Hiju berharap Hiju berubah pikiran. Dia ingin kembali bersama Hiju dan akan mengirimkan semua uangnya pada Hiju setelah menjual bagiannya agar Hiju bisa percaya lagi padanya. 너랑 못 헤어져 희주야. Tak lama setelah itu Donggu pun muncul dan mengajak Lee Dokyong untuk berangkat menuju kapal. Kini Hiju pun kembali ke mobil Woogie dan mencoba untuk menghubungi Woogie tapi tak bisa karena Woogie kini sudah berada di kandang babi. Di sana Woogie pun disiksa oleh Park Ho-chol karena tak mau memberitahu keberadaan emas-emas itu dan menolak memberitahu nama Hiju. Namun Park Ho-chol tentu punya cara lain di mana dia sudah meminta Kang untuk melacak Hiju. Kang memberitahu kalau ponsel Hiju terlacak di beberapa tempat seperti rumah sakit, pegadaian, dan gudang terbengkalai. Ho-chol kemudian meminta Gite pergi ke pegadaian untuk mencari Hiju dan meminta si tukang jagal untuk mengeksekusi Woogie. Tapi di tempat lain kini Hiju dalam perjalanan menuju kandang babi di mana dia yakin Woogie dibawa ke sana. Dia pun memeriksa GPS dari mobil Woogie dan menuju ke tempat tersebut. Sementara Woogie sudah terbaring di meja eksekusi. Saat efek obat mulai berjalan, Woogie pun teringat dengan masa lalunya di mana momen saat dia bermain bersama teman-temannya. Tapi dalam permainan itu tak ada teman yang menyelamatkannya hingga akhirnya dia pun berdiri diam sampai malam menunggu mereka menyentuh tubuhnya. Tak lama Hiju kecil pun datang, dia menyuruh Woogie untuk pulang saja karena teman-teman yang lain pun sudah pulang. Woogie yang polos sangat patuh pada aturan permainan di mana dia menjadi patung dan harus ada yang melepaskannya. Dan di saat ini Hiju pun datang membebaskan Woogie. Dia menabrak tempat itu dan mencoba melepaskan Woogie. Setelah itu mereka pun berhasil pergi dari tempat itu. Sementara itu Park Ho-chol saat ini sudah berhasil menemukan ibu Hiju di rumah sakit dan menghubungi Hiju menggunakan HP Sunok. Dengan panik Hiju pun meminta pihak rumah sakit untuk memeriksa kamar ibunya. Sementara Jinman dia pun segera pergi untuk menyelamatkan Sunok. Namun di parkiran Jinman melihat Park Ho-chol sudah pergi dari sana dan dia pun mengikutinya. Dalam perjalanan Ho-chol sadar kalau ada seseorang yang mengikuti mobilnya. Dia pun berbelok ke proyek Goldland dan Jinman pun mencari keberadaan Park Ho-chol.
Sampai akhirnya Pak Holchol pun dengan cepat menabrak mobil Jinman. Tapi syukurnya Jinman saat itu selamat dan menghubungi Kang sehingga dia pun dibawa ke rumah sakit. Keesokan paginya, Mija pun menghubungi Hiju di mana dia memberitahu kalau ada Jinman di rumah sakit. Mereka berdua pun bicara dan Jinman memberitahu kalau dia tak ada di pihak Pak Holchol. Dia pun meminta Hiju untuk mengembalikan emas-emas itu pada pemiliknya, maka dia akan aman. Setelah panggilan terputus, Jinman pun mencoba bicara dengan Sunok yang saat ini tak sadarkan diri. Jinman berjanji akan menyelamatkan Hiju. Sementara saat ini Hiju dan Wugi dilanda kebingungan apakah mereka harus benar-benar mengembalikan emas-emas tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, Hiju merasa semuanya sudah terlambat. Dia tak bisa mengembalikan emas-emasnya karena sudah membaginya dengan Dokyeong. Mereka tak punya pilihan lain. Hiju memilih tak akan mengembalikan emas-emas itu. Wugi dan Hiju pun memiliki rencana di mana Hiju akan mengantar Jinman ke tambang dan berbohong kalau emas-emasnya masih ada di sana. Jadi saat ini Hiju pun pergi ke gudang untuk menukar mobilnya terlebih dahulu. Dan tak lupa dia pun menyembunyikan pistolnya di sana. Setelah itu Jinman pun datang ke sana dan Hiju mengajaknya pergi ke tambang. Dan demi keamanan agar Hiju tak macam-macam, Jinman pun memborgolnya dan dialah yang akan menyetir mobil tersebut. Sementara di kantor polisi, Kang pun melihat mobil Hiju mulai bergerak ke suatu tempat, di mana sebelumnya dia sudah memasang pelacak pada mobil Hiju. Sesampainya di tambang, Jinman pun turun untuk mencari petinya dan dia pun sadar kalau emas-emas itu tak ada di sana. Saat kembali ke mobil, Hiju pun sudah menodongkan pistol pada Jinman. Jinman pun kembali menasehati Hiju dan meminta Hiju untuk jujur karena ketuaan juga dalam perjalanan menuju tambang untuk mengambil peti emas miliknya. Namun sayang semua tak sesuai dengan rencana di mana Kang tiba-tiba datang untuk menangkap Hiju dan mencoba menghabisinya. Jinman berusaha untuk bicara baik-baik, tapi Kang juga tergiur dengan emas-emas tersebut dan mengajak Jinman untuk bekerja sama mencari di mana petinya dan membagi dua emas-emasnya. Tapi Jinman tentu tak akan melakukannya karena Hiju adalah anaknya, sehingga Jinman pun bertindak cepat untuk menyelamatkan Hiju. Kang pun terus memukuli Jinman dan saat dia mencoba menembak Jinman, Wugi pun datang di waktu yang tepat dan menghantam Kang hingga tewas. Karena kesal, Jinman pun akhirnya menodongkan pistol itu pada Wugi dan Hiju pun berusaha untuk menyelamatkan Wugi. Sementara saat ini terlihat ketuaan dan anak buahnya pun sudah tiba di sana di mana mereka pun masuk dan memeriksa ke dalam. Tapi sayang mereka tak menemukan apapun. Sedangkan di perjalanan Jinman terus menolak panggilan dari ketuaan dan pergi bersama Hiju. Sementara Wugi mengurus mayat Kang. Di sana Jinman pun kemudian pergi ke klub malam untuk mencari narkoboy. Sementara di mobil Hiju menerima pesan dari Dokyeong dan memberitahu kalau dia sudah menjual emas-emasnya dan mengirimkan uangnya ke rekening Hiju. Tak lama Jinman kembali dan Hiju segera menghapus pesan dari Dokyeong. Setelah itu Jinman mengajak Hiju untuk ke kantor polisi dan beralasan pada teman-temannya kalau Hiju ditangkap karena kasus narkoboy tersebut. Semua itu ia lakukan karena kantor polisi adalah tempat aman untuk Hiju saat ini. Jinman pun kemudian menghubungi Wugi dan bertanya soal lokasi emasnya, tapi sayang Wugi juga tak tahu apa-apa. Saat itu Wugi pun bingung bagaimana caranya melindungi Hiju. Keesokan harinya Jinman pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Sunok yang saat ini kondisinya semakin memburuk. Sunok pun mencoba untuk bicara dan menanyakan keberadaan Hiju. Jinman menjelaskan kalau Hiju baik-baik saja. Sunok pun berpesan agar Jinman membiarkan anak mereka hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Sunok kemudian berterima kasih pada Jinman dan setelah itu dia pun ingin tidur. Tapi sayang Sunok memilih untuk tidur selamanya. Air mata Jinman pun mengalir deras ketika tahu Sunok tak akan pernah bangun lagi dari tidurnya. Setelah dari rumah sakit, Jinman pun terlihat menemui Gite dan memperingati Gite agar menyuruh anak buahnya yang di rumah sakit untuk segera pergi karena Sunok sudah meninggal dunia. Sebelum pergi, Jinman pun kemudian menaruh alat penyadap untuk mengetahui rencana Gemsong selanjutnya. Di hari berikutnya, Jinman pun pergi menemui orang-orang yang dari Kamboja tersebut dan mencoba untuk mempengaruhi mereka agar tak percaya pada ketuaan. Dan benar saja mereka berdua pun kemudian menemui ketuaan dan bertanya tentang keberadaan modal mereka yaitu emas-emas batangan yang dikirim dari Kamboja.
Salah satu di antara mereka yang kita panggil saja Jang mengatakan kalau orang yang memberitahu mereka mengaku anggota dari Gemsong. Ketua An mengira kalau orang yang ingin mengacaukan kerjasamanya adalah Park Ho-chol. Untuk meyakinkan mereka, Ketua An pun menghubungi Gi-tae agar mengantar mereka berdua ke tempat petinya berada. Setelah melewati perjalanan panjang, tibalah mereka di suatu tempat terpencil. Mereka berdua mulai curiga kemana mereka akan dibawa. Tak lama, suruhan ketuaan pun memecahkan kaca mobilnya dan mencoba menghabisi mereka berdua. Karena serangan tersebut, salah satu di antara mereka pun akhirnya tewas, sementara Jang berhasil menghabisi anak buah ketuaan satu persatu. Tapi dia sengaja membebaskan Gi-tae sebagai peringatan untuk ketuaan, agar segera mendapatkan petinya. Setelah itu Gi-tae pun kembali ke markasnya dan tak lama Park Ho-chol pun menelpon dan bertanya tentang Woogi dan pemilik toko emas yang menghubungi Gi-tae sebelumnya. Percakapan mereka berdua pun didengar oleh Jinman, di mana dia kemudian mencatat alamat toko emas yang disebut oleh Gi-tae. Tak lama setelah itu Jinman melihat nomor baru menghubungi ponsel Hiju yang ia sita. Ternyata itu adalah Lee Do-kyung. Jinman yang tahu itu kemudian memberitahu Do-kyung kalau Hiju saat ini ada di kantor polisi. Untuk menangkap Lee Do-kyung, Jinman pun akan menjebaknya, di mana dia akan membebaskan Hiju jika Do-kyung mau membuat kesepakatan bersamanya. Jinman pun meminta Do-kyung untuk menjual emas batangannya di toko emas yang sudah disebut Gi-tae tadi. Sementara saat ini Do-kyung memang sudah kembali ke Korea untuk mencari sisa emasnya dan Hiju. Setelah panggilan selesai, Jinman pun mencari Hiju di ruang tahanan dan dia berniat membebaskan Hiju dan meminta Hiju untuk tak ke rumah sakit karena anak buah ketuaan mencarinya. Jinman menyebut dirinya memilih membuat kesepakatan dengan Hiju karena sebelumnya Hiju berjanji akan memberikan imbalan lebih padanya. Tentu itu bukanlah alasan yang sebenarnya, di mana Jinman saat ini berusaha untuk melindungi putrinya sendiri. Saat Hiju akan pergi, Jinman pun menasehatinya agar berhati-hati dan Hiju pun memberikan imbalan untuk Jinman berupa 2 batang emasnya. Setelah itu, Jinman pun menjalankan rencananya untuk menjebak Lee Do-kyung dan Park Ho-chol di tempat yang sama. Dia meminta Gi-tae untuk memberitahu Ho-chol kalau dirinya akan membantu Ho-chol menangkap Lee Do-kyung dan meminta mereka untuk bertemu di toko emas tersebut. Setelah itu, Jinman pun menghubungi ketuaan dan meminta ketuaan untuk mengirim anak buahnya ke sana. Sedangkan Hiju saat ini pergi ke tempat Donggu di mana dia memesan tiket kapal untuk pergi dari Korea. Donggu mengira Hiju dan Do-kyung akan pergi bersama karena sebelumnya Do-kyung juga meminta tiket untuk keluar dari Korea. Karena itu juga Hiju pun tahu kalau Do-kyung kembali ke Korea. Hiju kemudian melihat saldo rekeningnya dan Do-kyung ternyata benar-benar mengirimkan semua uang penjualan emasnya kepada Hiju. Di tempat lain, Woogi juga berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Hiju dari Jinman dan berniat mengembalikan emas-emasnya. Karena dia belum tahu kalau Hiju sudah bebas, dia pun pergi ke pegadaian untuk mencari emas-emas yang disembunyikan oleh Hiju. Setelah itu, Woogi pun berhasil masuk ke pegadaian dan mencari keberadaan emas-emas batangan itu. Tak lama, Woogi pun berhasil menemukannya. Tapi siapa sangka Do-kyung juga ada di sana untuk mencari emas-emas tersebut. Mereka akhirnya bertemu di sana dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menyelamatkan Hiju. Dengan senjata masing-masing, mereka pun mencoba untuk membela diri. Woogi pun berusaha untuk menjelaskan kalau dia ada di pihak Hiju dan berusaha untuk menyelamatkan Hiju yang saat ini ditahan. Do-kyung pun kemudian meminta Woogi untuk mengambil emas-emas itu untuknya. Tentu Woogi tak akan menurutinya karena dia hanya memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Hiju. Sampai akhirnya mereka berdua pun terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit, yang membuat Do-kyung akhirnya melepaskan tembakannya. Setelah kejadian tadi, Do-kyung pun sudah pergi, sementara Hiju datang ke pegadaian dan terkejut melihat Woogi yang sudah tergeletak. Nyatanya Woogi masih hidup dan tak tertembak sama sekali. Dia pun hanya pingsan karena terkejut dengan tembakan tadi. Woogi pun kemudian menceritakan kalau Do-kyung yang mengambil emas-emasnya lalu pergi dari sana. Setelah itu Woogi pun sadar kalau mereka berdua harus segera pergi dari sana. Sementara saat ini Do-kyung ternyata pergi ke toko emas yang Jinman katakan dan tujuannya ke pegadaian hanya ingin mengambil emas dan menuruti perintah Jinman agar Hiju bisa bebas.
Di dalam, Dokyong pun mengeluarkan emas tersebut dan menyebutkan tujuannya. Si pemilik segera menghubungi Gi-tae dan memberitahu kalau Dokyong sudah tiba di sana. Mendengar kabar itu, dengan segera Gi-tae dan Park Ho-chol pergi ke sana dan meminta pemilik toko untuk menutup tokonya. Sampai saat ini rencana Jinman untuk memancing kedua orang tersebut pun berhasil. Sialnya, Dokyong pun terjebak dan tak bisa melawan lagi setelah para anak buah Gemsong tiba di sana. Dia pun diikat dan Ho-chol bertanya di mana petinya. Dokyong pun hanya menyebut kalau dia tak tahu di mana emas-emas tersebut disimpan. Dan Ho-chol menghubungi Hiju dengan HP Dokyong. Terlihat saat ini Hiju ada di pandai emas bersama dengan Woogi. Di sana Hiju pun sempat bingung mengapa Lee Dokyong menghubunginya setelah tahu kalau ia ditahan oleh Jinman. Namun Hiju pun mengangkatnya dan Dokyong pun bicara. Dia menyebut kalau dirinya ada di toko emas untuk melihat cincin pernikahan dan meminta Hiju untuk mencarinya. Hiju pun bersuara dan Dokyong pun terkejut mengapa Hiju bisa mengangkat panggilannya. 여보세요? Ho-chol pun lalu mengambil alih teleponnya dan meminta Hiju untuk memberitahu keberadaan petinya. Jika tidak, maka Dokyong akan mati. Hiju sempat takut dan berjanji akan membawa petinya ke sana. Dia pun meminta Ho-chol untuk membebaskan Dokyong terlebih dahulu. Saat itu Hiju pun pergi bersama dengan Woogi di mana mereka kemudian berpencar dan Woogi akan mencari keberadaan mobil Dokyong. Sementara Hiju akan masuk ke toko tersebut. Saat itu Jinman melihat keberadaan Woogi. Dia pun bertanya mengapa Woogi bisa ada di sana. Woogi pun menjelaskan kalau dia sedang mencari emas batangan di mobil Dokyong. Tapi setelah memeriksanya, ternyata emas-emas itu tak ada di sana. Jinman kemudian bertanya di mana keberadaan Hiju. Woogi yang tak tahu apa-apa karena dia hanya diminta untuk mencari Dokyong. Sampai akhirnya Woogi pun memberitahu kalau Dokyong meminta mereka ke toko emas dekat sana. Mendengar itu Jinman pun sadar kalau ternyata Hiju pergi menyelamatkan Dokyong. Sedangkan Hiju saat ini masih berusaha untuk mencari-cari. Dia pun teringat saat Dokyong mengirimkan semua uang hasil penjualannya ke rekening Hiju. Di sana Hiju pun segera menghubungi Lee Dokyong dan meminta Dokyong untuk memikirkan hidupnya sendiri dan tak memperdulikan Hiju lagi. Karena sebenarnya sikap Hiju yang menjauh hanya untuk menebus rasa bersalahnya pada Lee Dokyong. Kini Hiju pun bertekad untuk menyelamatkan Dokyong. Namun saat ini Hiju pun harus bersembunyi karena tiba-tiba saja Gi-tae dan Ho-chol keluar dari toko tersebut. Saat itu Ho-chol sudah curiga pada Gi-tae yang berniat mengkhianatinya, di mana Gi-tae mengirim pesan pada ketuaan. Di sana Ho-chol kemudian menghabisi Gi-tae dan melihat pesan kalau Gi-tae melaporkannya pada ketuaan. Setelah menyembunyikan mayat Gi-tae, Ho-chol pun kembali masuk. Dia kemudian menghabisi semua anak buah Gemsong. Saat itu salah satu dari mereka pun kabur keluar dan Ho-chol pun mengejarnya. Dan di saat itulah Hiju menyelinap masuk dan mencari Dokyong. Sementara di luar Jinman dan Woogi panik, mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan Hiju. Setelah bertemu dengan Dokyong, Hiju kemudian membangunkannya dan segera mengajaknya untuk keluar sebelum Park Ho-chol datang. Tapi baru saja beberapa langkah, mereka pun harus menghadapi Park Ho-chol. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Suasana semakin tegang ketika peluru Hiju habis. Setelah berhasil menaklukkan Hiju dan Dokyong, Ho-chol pun meminta Hiju untuk jujur dan segera memberitahu keberadaan emas-emas tersebut. Ho-chol pun kembali menodongkan pistol ke mereka berdua. Saat itu Dokyong pun terus meminta Hiju untuk tutup mulut. Sampai akhirnya Ho-chol pun kesal dan menembak Lee Dokyong. Melihat itu Hiju pun terdiam dan terkejut. Dia melihat Dokyong tewas di depan matanya. Tak lama Ho-chol pun kemudian memukul Hiju agar Hiju mau bicara. Namun Jinman tiba di sana dan menghujani Park Ho-chol dengan peluru. Sementara Woogi berusaha mengalihkan para anak buah Gemsong yang saat ini mencari Hiju dan Park Ho-chol. Di dalam toko, aksi tembak-menembak kembali terjadi karena fokus pada Jinman. Ho-chol pun tak sadar kalau kini Kim Hiju mendapatkan pistol kembali dan mengincarnya. Hingga akhirnya Hiju berhasil menembak Ho-chol tapi dirinya juga terkena tembakan. Sampai akhirnya Hiju berusaha bangkit dan menembak Ho-chol yang telah membunuh Lee Dokyong.
Di waktu yang sama, Wugi pun tiba di sana dan Jinman meminta Hiju untuk tetap sadar. Saat itu Hiju meminta Wugi segera mengambil emasnya di pandai emas tempat Hunsok. Dengan cepat Wugi pun segera ke sana. Sementara Hiju lalu memberitahu Jinman kalau dirinya masih ingin hidup dan ingin menjalani kehidupan yang normal. Sebagai ayah, tentu saja Jinman merasa sedih dan meminta Hiju untuk tetap bertahan. Tak terasa pagi pun sudah tiba di mana Wugi segera mencari dan melihat ada tumpukan emas di dalam koper. Tak lama Hunsok datang bersama dengan Jinman. Mereka sama-sama menodongkan pistol satu sama lain. Melihat ketegangan yang terjadi, Hunsok pun memberitahu kalau emas-emas itu palsu, di mana sebelumnya Hijulah yang memintanya untuk membuat emas batangan palsu. Dan sampai saat ini Hiju masih tak mau memberitahu siapapun di mana emas-emas itu berada. Di tempat lain terlihat seseorang sedang mengeluarkan peluru yang ada di bahu Hiju. Tak lama, Ketua An pun datang ke sana dan bertanya di mana emas-emas itu disembunyikan. Walau nyawanya terancam, Hiju masih tetap memilih bungkam. Dia mengatakan tak tahu di mana emas-emas itu berada. Karena merasa dipersulit, Ketua An pun menjadi kesal. Dia pun mengancam akan mengeluarkan semua isi perut Hiju hingga ia mau bicara. Tapi Hiju tetap teguh mengatakan tak tahu apa-apa. Karena merasa tertantang, Ketua An pun meminta orang tersebut untuk mengeksekusi Hiju. Tapi tak lama Jinman pun mengirimkan foto emas-emas itu dan meminta Ketua An untuk membebaskan Hiju. Ketua An pun bertanya mengapa Jinman melakukan ini hanya untuk Hiju, dan di sana Jinman memberitahu kalau Hiju adalah putri kandungnya. Jinman kemudian meminta bertemu di Golden Resort dan dia akan membawa emas-emas itu. Jinman kemudian ingin mendengar suara Hiju untuk memastikan anaknya masih hidup. Saat itu Jinman pun meminta Hiju untuk bertahan dan dia akan menyelamatkan Hiju. Dan di sana air mata Hiju pun terjatuh. Dia tak menyangka di momen inilah dia baru mengetahui siapa ayah kandungnya. Jinman kemudian pergi mengambil abu sunok dan meminta Wugi untuk memberikannya pada Hiju. Jinman tak bisa memastikan kalau dirinya akan selamat, tapi inilah pengorbanan yang akan dia lakukan untuk anaknya dan menempati janjinya pada Sunok untuk menjaga Hiju. Setelah percakapan itu, mereka berdua pun pergi ke Golden Resort untuk menemui Ketua An. Pertemuan mereka pun terjadi di mana di sana Ketua An pun meminta salah satu anak buahnya mengecek emas-emas tersebut. Setelah dipastikan, barulah Ketua An menyerahkan Hiju pada Jinman. Saat itu Jinman kemudian meminta Hiju untuk terus berjalan lurus karena Wugi sudah menunggu di depan sana. Hiju sempat mengajak Jinman untuk pergi bersama, tapi dia menolak dan akan mengurus sisanya sendirian. Tak lama, anak buah Ketua An pun mengecek keasliannya dan pada akhirnya dia pun tahu kalau emas-emas itu palsu. Jinman kemudian menembak mereka satu persatu. Ia pun masih berusaha menghalangi mobil-mobil yang mencoba mengejar Hiju. Dia tak mau anaknya tertangkap dan dalam bahaya. Tapi jumlah anak buah Ketua An terlalu banyak untuk dihadapi sendirian. Hingga akhirnya Jinman tak bisa berkutik lagi. Pistol pun sudah ada di kepala Jinman. Di saat-saat terakhirnya Jinman teringat dengan Sunok dan Hiju, di mana akhirnya dia bisa menepati janjinya pada Sunok dan membiarkan Hiju hidup sesuai dengan keinginannya. Sementara di perjalanan, Hiju masih tak tahu kalau ayahnya mempertaruhkan nyawa untuk melindungi dirinya. Di sana Wugi pun hanya memberikan titipan Jinman untuk Hiju. Tak lama di saat Wugi menanyakan keberadaan emas-emasnya, Hiju pun kembali menodongkan pistol dan meminta Wugi untuk menepi. Hiju pun masih tetap pada pendiriannya di mana orang lain tak boleh ada yang tahu keberadaan emas-emas tersebut. Hiju pun mengatakan kalau dirinya sangat mempercayai Wugi dan karena bantuan Wugi lah dia bisa sampai di sini. Tapi Hiju tetap takut karena ada kemungkinan 1% Wugi bisa berubah dan berkhianat padanya. Akhirnya untuk menjaga kepercayaan Nunanya, Wugi pun turun dan mengucapkan selamat tinggal untuk Hiju. Saat ini Hiju pun sudah tiba di pelabuhan dan memberikan satu batang emas 10 kilogramnya pada Donggu sebagai imbalannya. Syukurnya Hiju datang di waktu yang tepat dan mobilnya pun akhirnya masuk ke dalam kapal. Saat itu Hiju pun membuka titipan dari Jinman dan melihat nama ibunya tertulis di tempat abu tersebut. Hiju pun menangis setelah tahu ternyata ibunya telah tiada.
Waktu pun berlalu, Hiju akhirnya tinggal di tempat impiannya, yaitu sebuah desa terpencil di Prancis. Di sana dia pun sudah berbaur dan sangat mengenal warga lokal. Dia pun mampir ke sebuah toko roti dan si pemilik toko pun kemudian memberikan paket untuk Hiju. Hiju tinggal di sebuah rumah mewah sendirian dengan identitas Juharan. Sesampainya di rumah, dia pun membuka paket yang berisikan banyak uang dolar dan tempat abu, di mana ternyata abu itu adalah abu Kim Jinman. Hiju kemudian mengirim pesan ke seseorang dan memberitahu kalau paketnya sudah ia terima. Setelah itu dia pun pergi ke gudang bawah tanahnya dan menyimpan semua uang-uangnya di sana. Dan di sanalah sisa emas-emas itu masih tersimpan dengan baik. Singkat cerita, hari itu terdengar suara Wugi memanggil Hiju. Ya, Wugi datang untuk menemui Hiju dan terlihat kehidupan mereka baik-baik saja. Tapi apakah kehidupan Hiju bisa terus normal sesuai dengan keinginannya? Karena terlihat Jang, yaitu anak buah si Kamboja, mengawasinya dari kejauhan. Dan itulah kisah dari Goldland, di mana saat uang dan emas mulai mengendalikan hati manusia, rasa percaya perlahan hilang dan semua orang bisa berubah menjadi musuh. Drama ini pun mengingatkan kita bahwa ambisi tanpa batas seringkali berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Thank you.